Wanita ini benar-benar ganas. Kakak, ayo kita lari cepat. Apa yang kau takutkan? Aku kenal Kepala Inspektur Lin Jiang. Dia tidak akan membuat masalah bagiku. Mengapa kita tidak menikmati keindahan terhebat Lin Jiang ini terlebih dahulu? Dan urusan lainnya kita tangani nanti. Lepaskan aku. Silakan berteriak, aku memberitahumu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu siapapun yang datang. Berhenti. Wang Xiangdong, kamu mencari mati. Cepat dan serang. Su Yuan, tolong ampuni aku. Aku janji. Aku tidak akan mengganggu mereka lagi di masa depan. Berhenti. Beraninya kau melakukan kekerasan di rumah sakit. Siapa yang memberimu keberanian? Inspektur Chen, Anda akhirnya tiba. Bantu aku membunuhnya. Ketika dia menindas adik dan istriku, kamu sama sekali tidak peduli. Sekarang setelah aku melawan kamu tiba-tiba muncul. Apakah kamu antek orang kaya? Kurang ajar. Apakah aku perlu kau memberitahuku cara melakukan pekerjaanku? Aku punya wewenang untuk menembak mati kau. Su Yuan, setelah kau masuk ke dalam istrimu, aku akan menjaganya dengan baik. Siap? Kalian semua berhenti sekarang juga. Beraninya kau menyerang Tuan Su? Kau cukup mengesankan. Tuan Su, dia adalah... Siapa dia? Kau tidak berhak tahunya, Lan. Tunggu. Su Yuan, aku salah. Aku tidak mau mati. Wang Xiangdong, jika kamu berani memprovokasiku lagi di masa depan, kamu tidak akan seberuntung ini. Cuma kamu baik-baik saja. Su Yuan, kamu akhirnya datang. Aku pikir, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Cumu. Yang Agung tidak perlu khawatir. Nona Lin hanya pingsan. Aku mengerti semua yang kamu katakan. Maksudmu adalah, kematian ayah mencurigakan. Benar mengenai masalah Yang Mulia yang lama. Bawahanmu telah menyelidikinya. Yang Mulia ini adalah token keluarga Jian Longyu. Memegang job ini memungkinkanmu lewat tanpa hambatan di Lin Jian. Kalau begitu mengenai masalah ayah, aku akan merepotkan tetua Jian untuk melanjutkan penyelidikan. Bawahanmu mengerti. Yang Mulia mengenai Wan Xiandong dan Yao Ning. Tentu saja balas dendam hanya bermakna jika dilakukan oleh diriku sendiri. Su Yuan, apa sebenarnya yang terjadi barusan? Tidak ada, orang tua itu hanya salah mengira aku orang lain. Baiklah. Aku pikir, kamu mungkin orang penting. Ngomong-ngomong, malam ini adalah perjamuan ulang tahun nenek. Ingatlah untuk datang tepat waktu. Katakan yang sebenarnya padaku, Su Yuan. Apakah kau baru saja menggunakan teknik tangan Yama? Kak. Ini adalah keahlian unik ayah. Aku tidak tahu bagaimana kau mempelajarinya, tapi sebaiknya gunakan dengan hemat. Kak, apakah kamu tahu sesuatu? Kematian ayah sama sekali tidak sederhana. Kak, jangan khawatir. Aku akan membalaskan dendam ayah. Pesta di rumah keluarga Li. Su Yuan. Ini ulang tahun nenek. Kau tidak mungkin datang dengan tangan kosong, kan? Dia hanya menantu laki-laki tak berguna yang tinggal di rumah. Shanghai istri Ling Xingsu. Bagaimana mungkin dia mampu membeli hadiah? Su Yuan. Kebetulan perusahaanku kekurangan satu petugas keamanan. Apakah kau mau mencobanya? Tidak perlu, aku punya cara sendiri untuk mendapatkan uang. Itu benar. Kau bisa mengemis di jalan dan masih mendapatkan puluhan yuan. Lin Zueli, saudara perempuan Lin Chumo. Nenek ini adalah mutiara jok putih yang kubeli dari Prancis. Harganya 500.000. Saya berharap Anda mendapatkan keberuntungan seluas Laut Timur. Ibu. Ini adalah karya master tungku porselen Wang Yishan. Mangkuk ujin yang dibakar sendiri olehnya. Ini bernilai 1 juta yuan. Aku berharap ibu panjang umur sebanding dengan Gunung Selatan. Benar-benar layak untuk Xingshu kita. Dia berhasil mendapatkan karya dari Master Wang. Su Yuan, kau datang ke perjamuan ulang tahun nenek hanya seperti ini. Hadiah Su Yuan ada di sini bersamaku. Hanya ini terlihat sangat palsu. Pasti terbuat dari kaca. Su Yuan, ini yang kau berikan untuk perjamuan ulang tahun nenek. Sampah macam apa ini? Setelah bertahun-tahun ini, bahkan anjing yang kubesarkan pun akan setia sekarang. Nenek, tolong jangan gelisah.
Kalau tidak tumor di otakmu, mungkin pecah. Suyuan, apa sebenarnya yang kau katakan? Su Yuan, nenek hanya mengatakan beberapa patah kata kepadamu, dan kau mengutuk nenek seperti ini. Diam. Siapa nenekmu? Lim Chiumu. Bagaimana kamu mengurus suamimu? Mulai hari ini, posisi manajer umum perusahaan akan diserahkan kepada Sing Sui. Nenek, Suyuan tidak bermaksud begitu. Berhenti bicara. Suruh sampah ini keluar. Keluarga Jiang tiba. Apakah itu keluarga Jiang, keluarga tertinggi Lin Jiang? Siapa yang mengundang mereka? Tidak mungkin paman tertuakan. Sing Sui. Aku tidak menyangka kamu benar-benar memiliki pengaruh sebesar itu. Kepala pelayan keluarga Ji. Wanita tua ini menyapa pelayan Tang. Tidak perlu sungkan. Aku datang kali ini atas perintah Tuan Jiang untuk menyampaikan hadiah ucapan selamat atas nama seseorang yang terhormat. Sepasang anting mutiara. Semoga nyonya tua panjang umur tak terbatas. Sekeping giok indah, berusia 10.000 tahun. Semoga nyonya tua sehat selalu. Sebatang ginseng berusia 10.000 tahun. Semoga nyonya tua memiliki kekayaan seluas Laut Timur. Bolehkah saya bertanya pelayan Tang? Siapakah sosok terhormat ini? Sang master berkata dia memberikan token keluarga Jiang Longyou kepada dermawannya. Jadi Anda adalah dermawan itu. Mohon terima hormat Tang Fe. Nenek giok ini jelas milik Suyuan. Diam. Suyuan apa? Sosok terhormat macam apa sampah ini? Giok ini jelas milik Sing Sui. Tuan Lin Patriark keluarga Jian menderita penyakit serius. Karena Master Jian merekomendasikan Anda kepada Nona Ji. Saya dengar penyakit kronisnya disembuhkan oleh Anda. Ya. Benar, saya seorang profesor pengobatan tradisional Tiongkok. Masalah ini, serahkan padaku. Kalau begitu mari kita bahas nanti. Oh ya, Master berkata mengingat pengaruh Anda. Sebagai balasannya, mulai sekarang keluarga Jian dan keluarga Lin akan meluncurkan kerjasama komprehensif. Benarkah? Kalau begitu terima kasih Tuan Jiang. Baik, saya permisi. Hati-hati Tuan. Pelayan Tang, hati-hati. Aku memberitahumu. Giok itu milik Sing Sui. Jika ada yang merusak kerjasama dengan keluarga Jiang, maka segera keluar. Nenek. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tanpaku keluarga Jiang akan bekerja sama dengan keluarga Lim? Tutup mulutmu. Apakah aku perlu kamu mengajariku cara melakukan sesuatu? Enya. Suyuan. Suyuan, aku minta maaf. Kami tidak peduli begitu sampah itu menempel pada keluarga Jiang. Hanya masalah waktu sebelum keluarga Lin, kita bergabung dengan jajaran alit aku umumkan. Rumah sakit Lingjian. Dokter, bagaimana keadaan ibuku? Kondisi pasien sangat berbahaya. Tumor menekan saraf kranial. Otak penuh dengan darah yang tersumbat. Jika kita melakukan operasi, kita tidak punya banyak keyakinan. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah benar-benar tidak ada cara untuk menyelamatkan nenekku? Bukan berarti tidak ada cara. Kebetulan Dr. Dewa Liu ada di Linjiang. Saya sudah mengirim seseorang untuk mengundangnya. Jika dia turun tangan mungkin dia bisa diselamatkan. Dr. Dewa maksudmu Liu Shengshou, Dr. Dewa itu. Tabib Agung Liu Dr. Dewa Lingjian. Benar. Tetua Liu, kondisi pasien kritis. Kita harus cepat. Tetua Liu, saya Lin Xingsui, seorang profesor di Universitas Kedokteran. Pasien adalah ibu saya. Bisakah saya menjadi asisten Anda? Profesor pengobatan tradisional Tiongkok. Ya, baiklah, ikutlah. Baik. Dia benar-benar mengatakannya dengan benar. Suyuan dan Nek sedang sekarat sekarang. Dia ada di rumah sakit sekarang. Bisakah kamu datang dan melihatnya? Selanjutnya, saya akan menggunakan jarum kebangkitan jiwa 9 revolusi untuk mempertahankan hidup pasien. Selama waktu ini saya ingin Anda menyuntikkan jarum setengah cong di bawah glabella pasien. Untuk menstabilkan rot. Seluruh organ tubuh pasien mengalami pendarahan, gagal jantung dan paru-paru. Saya bilang suntikan jarum setengah kyo. Mengapa Anda menyuntikkannya 1 kun? Menjauh.
Sudah terlambat Anda umumkan saja. Tetua Liu, saya mohon. Selamatkan ibuku. Pertama, Anda salah menyuntikkan jarum. Bahkan jika Dewa Emas Luo Agung datang, dia tidak bisa diselamatkan sekarang. Tetua Liu, selamatkan mama saya. Saya mohon. Minggir, aku yang akan melakukannya. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Anggota keluarga ini. The Tolong film was hormati almarhum. translated and narrated by M Media. Suyuan, kau sampan. Jika kau tidak mengutuk nenek, bagaimana nenek bisa berakhir seperti ini? Aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Paman, bagaimana penyakit nenek bisa disalahkan pada Suyuan? Lin Chumo, kau telah memberontak, kau juga anggota keluarga Lin. Kau malah membantu sampah ini. Orang itu sudah tiada. Berhenti membuang waktu. Tunggu. Ini adalah teknik yang dapat menghidupkan kembali orang mati. Jarum kebangkitan jiwa 9 putaran. Tetua Liu, Anda pasti salah. Su Yuan hanyalah sampah. Bagaimana mungkin dia tahu jarum kebangkitan jiwa 9 putaran? Hentikan. Apa kau dengar itu? Tetua Liu menyuruhmu berhenti. Aku bicara tentang kau. Tanya. Luar biasa. Menghidupkan kembali orang mati. Dia benar-benar bisa menghidupkan kembali orang mati. Nenek, Suyuan, bukankah kau tahu teknik jarum kebangkitan jiwa 9 putaran? Mengapa dia belum bangun juga? Ajaib. Menghidupkan kembali orang mati. Dia benar-benar dihidupkan kembali dari kematian. nenek, 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 nenek. Hidupku ini. Siapa yang menyelamatkannya? Mama. Itu adalah Liu Tua dan aku. Nenek itu Xingxiu. Xingxiu tetap di sisi ranjang Anda tanpa makan atau minum. Melakukan akupuntur selama beberapa jam. Dan baru kemudian dia berhasil menyelamatkan Anda. Kalian semua nenek, Suyuan jelas menyelamatkanmu mereka. Mama. Sampah itu Suyuan. Dia mengutukmu sebelumnya. Baru saja ketika aku menyelamatkanmu dia menghalangiku. Dia benar-benar tidak punya hukum. Nenek, siapa yang menyelamatkanmu? Tidakkah kamu tahu di hatimu? Tentu saja Sing Suri. Dasar bajingan tak berperasaan. Kamu bahkan mengutukku hingga masuk rumah sakit. Mungkinkah kamu yang menyelamatkanku? Keluar. Pergi dari sini. Nenek, lebih baik kamu berdoa agar kamu tidak jatuh sakit atau mengalami kemalangan di masa depan. Kau, Dokter, ikuti saja rencana perawatan yang baru saja kita sepakati. Untuk melanjutkan langkah perawatan berikutnya. Tuan, saya cukup tidak sopan kepada Anda barusan. Mohon maafkan saya. Tidak apa-apa, kamu hanya mengkhawatirkan pasien. Tuan Su, saya punya pertanyaan. Saya tidak tahu apakah saya harus menanyakannya. Jarum kebangkitan jiwa 9 revolusi. Benar. Jika kamu ingin mempelajarinya, aku bisa mengajarimu. Tuan, Anda benar-benar mulia. Rumah Lin Chumo. Apa? Apakah kamu mencoba bertanya padaku, bagaimana aku tahu pengobatan? Jika aku memberitahumu yang sebenarnya, jangan salahkan aku. Aku mencari semuanya secara daring. mencari di internet? Ya, karena adikku. Itu sebabnya aku sering mencari hal-hal ini secara daring. Aku menemukan kasus serupa. Aku mengerti. Aku pikir kamu akhirnya menjadi seseorang yang berguna. Awalnya, aku berpikir untuk menggunakan kesempatan ini untuk meminta 500.000 kepada nenek untuk biaya operasi. Tapi nenek terlalu pilih kasih. Semakin sulit bagi kita di keluarga ini. Chumo, jangan khawatir. Aku benar-benar tidak akan membiarkan siapapun menindasmu lagi di masa depan. Memiliki niat ini sudah cukup. Chumo.
Apa yang kau lakukan? Sampah apa yang baru saja kau coba lakukan? Ibu Tiri, Kau memanggilku apa? Bibi, Sampah, apakah ibu tiri adalah istilah yang boleh kau gunakan? The film was Kau binatang translated beraninya, kau and mengutuk nyonya tua narrated itu. by M Media. Biar ku beritahu. Jika nyonya tua melampiaskan amarahnya pada keluarga kita, dan memotong uang keluarga kita, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Ibu tiri ini bukan salah Suyuan. Aku tidak peduli sekarang juga. Segera pergi berlutut di hadapan nyonya tua dan minta maaf. Jika nyonya tua tidak memaafkanmu, maka matilah saja di luar. aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa aku harus meminta maaf? Kau masih berani membantah? Halo? Apa? Paman tetuamu telah menyebabkan bencana besar. Kalian semua tahu tentang itu sekarang kan? Singsu pergi untuk mengobati penyakit keluarga Ji dan ditahan di sana. Metode apa yang kamu miliki? Ibu ini semua salah si tak berguna ini. Jika dia tidak membawa Jiang Longyu, bagaimana mungkin Singshu kita? Katakan padaku. Bagaimana kamu mendapatkan Jiang Longyu milikmu? Jiang tua memberikannya padaku. Kau? Apa statusmu? Apa status Tuan Tua Jing? Mengapa Tuan Tua Jing tiba-tiba memberimu Jiang Longyu? Apakah kau mencoba membodohi kami seperti anak berusia 3 tahun? Kamu pasti mencuri Jiang Longyu itu. Itulah mengapa Singsui dirugikan. Lin Singsui mencuri Jiang Longyuku. Dengan bersemangat bergegas mengobati penyakit keluarga Ji. Dan sekarang setelah terjadi kesalahan, kamu berbalik dan menyalahkanku. Apa yang salah dengan Singsu melakukan semua ini untuk keluarga Lin? Sebaliknya kamulah yang terus-menerus menjatuhkan keluarga Lin dan bahkan menjebak Singsui. Baiklah. Aku mengerti. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Keluarga Lin mengobati penyakit saudara perempuanmu dan mendukungmu begitu lama. Sudah waktunya bagimu untuk membalas kebaikan itu. Sekarang pergilah ke keluarga Ji dan tukarkan dirimu dengan Singsui. Nenek tidak. Diam kau gadis sialan. Suyuan tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa kamu memperlakukannya seperti ini? Tidak apa-apa. Suyuan, Si Hui. Sudah berapa lama dia dan Suyuan menikah? sebelumnya Master Feng Xue mengatakan bahwa masa berkabung harus berlangsung setahun penuh. Masih tersisa setengah bulan. Bocah kecil. Sungguh tidak adil bagimu untuk menikah dengan Suyuan. Nenek tahu kamu masih perawan. Kamu tidak akan kesulitan mencari suami. Kau sudah menikah selama setahun, dan kau masih perawan. Tentu saja. Tubuh suci Cumo. Bagaimana mungkin diberikan kepada orang tak berguna seperti Suyuan? Itu bagus dalam setengah bulan lagi. Kamu akan menceraikan Suyuan. Aku akan memperkenalkanmu pada keluarga kaya. Sehingga kamu bisa menikah dengan kehormatan besar. Nenek aku tidak akan menceraikan Suyuan. Seumur hidup, masa depan apa yang ada jika tetap bersama orang tak berguna? Lihat betapa miskinnya, dia bahkan tidak mampu mengadakan pesta ulang tahun. Dalam setengah bulan, aku akan berada di Linjiang untuk Cumo mengadakan perjamuan ulang tahun termegah. Kamu, Jika kamu gagal melakukannya, aku akan sukarela meninggalkan keluarga Lin. baiklah aku ingat itu. Aku akan memberimu waktu setengah bulan lagi. Syaratnya adalah Singsu harus kembali dengan selamat. Aku berjanji padamu. Suyuan. Suyuan. Halo Jiang Hangsan. Dalam setengah bulan, aku akan mengadakan perjamuan untuk semua bangsawan di Linjiang di Hotel Tianhuang untuk merayakan ulang tahun istriku. Yang mulia, kalau begitu identitas Anda. Saya akan mengumumkannya pada hari itu. Masuk ke mobil. Suyuan, kamu terlalu impulsif hari ini. Jangan khawatir, Sumo, aku selalu menepati janjiku. Aku pikir kamu hanya ingin menceraikanku.
Bagaimana mungkin? The film Istriku was sangat cantik. translated and narrated Bagaimana by aku tegak? Media. Orang yang pandai bicara. Xiao Juli, murid utama Tian Wusan. Jian, nona muda tertua dari keluarga Ji. Tuan Xia, bagaimana hasilnya? Nona Ji, mohon maafkan saya tidak berdaya untuk membantu. Anda adalah seorang ahli dari Tian Wuxian. Bahkan Anda tidak punya solusi. Nona Ji, sebaiknya Anda segera mempersiapkan pemakaman. Yan Er, aku akan membantumu membunuh penipu ini sekarang juga, yang berpura-pura menjadi tabib dewa, untuk membalas dendam kepala keluarga Ji. Saya tidak bersalah. Saya benar-benar tidak bersalah. Tidak bersalah. Bicara, mengapa kau mencoba mencelakai kepala keluarga Ji? Tuan muda Yao ini tidak ada hubungannya denganku. Su Yuan mengajariku cara menusukkan jarum. Su Yuan, Tuan muda Yao, apakah Anda lupa? Dia adalah orang tak berguna yang dibawa ke keluarga Lie untuk pernikahan perayaan. Dia selalu ingin mencelakai kepala keluarga Ji. Bukankah Anda bilang Anda yang menyembuhkan Tuan Tua Jing? Hanya ini kemampuan Anda. Yan Er, dia hanyalah pembohong. Nona Ji, Su Yuan juga memberiku Jiang Longyu. Dia juga mengajariku teknik menusuk jarum. Ini tidak ada hubungannya denganku. Sungguh bukan aku. Yan Er, dia dan Su Yuan itu pasti bekerja sama. Mereka hanya ingin berkomplot melawan keluarga Ji untuk menipu uang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Penyakit ayahku semakin parah. Yan Er, jangan khawatir. Aku sudah mengirim seseorang untuk mengundang tangan Dewa Liu. Dia akan segera tiba. Tangan Dewa Liu, Tetua Liu. Yao Ning, terima kasih. Sama-sama. Baiklah. Yan Er, Tetua Liu sudah tiba. Mari kita sambut dia. Ketua Liu, saya harus merepotkan Anda dengan penyakit ayah saya. Orang tua ini akan melakukan yang terbaik. Apakah keluarga Ji benar-benar menakutkan itu? Jika keluarga Ji ingin berurusan dengan keluarga Lin kita, satu kata saja sudah cukup untuk menghancurkan keluarga Lin kita. Katakan padaku, apakah itu menakutkan atau tidak? Villa ini sepertinya bermasalah. Feng Shui villa ini bermasalah. Orang-orang dari keluarga Lin, kalian mencelakai tuan seperti ini, dan masih berani datang ke sini keluar. Pelayan Tang, siapa dua orang ini? Mereka adalah orang-orang dari keluarga Lin yang hampir membunuh tuan. Tuan Xiao, Anda adalah tamu terhormat keluarga Ji saya. Jangan biarkan dua orang ini mengotori mata Anda. Jadi kau adalah menantu tak berguna dari keluarga Lin itu. Bukankah kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya? Tidak. Benar-benar pantas menjadi kecantikan nomor satu Lin Jian. Kau pasti memiliki daya tarik. Apakah kau tertarik menjadi selirku? Apa yang kamu katakan? Hanya bercanda. Jangan terlalu gugup. Siapa kamu? Tuan Xiao adalah tamu terhormat Tian Wuxian saya. Dan seseorang yang menantu menumpang tak berguna sepertimu, mampu untuk menyinggung. Keluar sekarang. Hei kepala pelayan Tang. Tidak perlu membuang kata-kata untuk orang seperti dia. Patahkan kedua kakinya dan lemparkan dia keluar. Bukankah itu cukup? Pelayan Tang, aku benar-benar minta maaf. Aku meminta maaf kepada kepala keluarga Ji, atas nama keluarga Lin. Keluarga Lin kami bersedia membayar harga berapapun. Hanya meminta agar kamu melepaskan pamanku. Tuan telah kalian celakai sedemikian rupa. Namun kalian masih berhayal mengharapkan kami melepaskannya. Sekarang cepat keluar. Tunggu, aku bisa menyelamatkan kepala keluarga Ji. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Su Yuan, Jangan khawatir. Aku bahkan menyembuhkan penyakit kronis Jiang tua. Bagaimana mungkin aku tidak bisa menyembuhkan penyakit kepala keluarga Ji? Apa kamu menyembuhkan Jiang tua? Kepala pelayan Tang, jika Anda benar-benar membiarkan dia merawat tuan, Anda akan benar-benar membunuhnya. Tuan muda Yao, apa maksud Anda dengan ini? Tuan muda Tang, Anda tidak tahu. Dia adalah menantu yang tinggal serumah, yang tidak berguna dari keluarga Lin itu. Kakaknya saat ini terbaring di rumah sakit.
Jika dia tahu cara menyelamatkan orang, mengapa dia tidak menyelamatkan kakaknya sendiri? Kakakku memang masih di rumah sakit, tapi dia hampir pulih. Kalian anggota keluarga Lin benar-benar tidak tahu diri. Kalian sudah mencapai titik ini dan masih berani berbohong padaku. Pengawal tangkap mereka berdua. Kepala keluarga Ji saat ini mengalami kerusakan organ dan pendarahan subkutan. Jika dia tidak segera diobati, dia akan mati. Omong kosong. Kamu berani mengutuk kepala keluarga Ji, apakah kamu mencari mati? Kepala pelayan Tang. Tuan cepat memudar. Wang Xiangdong awasi mereka. Ya. Su Yuan, terakhir kali di rumah sakit saya memilih untuk tidak mengganggumu. Ketika kepala keluarga Ji meninggal, kalian semua akan dikubur bersamanya. Su Yuan, mungkin kita harus pergi saja. Masih mencoba pergi. Serang. Tetua Liu, penyakit ayahku. Organ kepala keluarga Ji rusak parah. Dan ada pendarahan subkutan. Orang tua ini juga tidak berdaya untuk membalikan keadaan. Ayah. Ayah. Ayah, bangun. Nona mohon tahan kesedihan Anda. Tetua Liu, benarkah tidak ada cara untuk menyelamatkan ayahku? Itu belum tentu benar. Saya memang tahu ada ahli master lain di Linjian. Tapi, saya tidak yakin bisa mengundangnya ke sini. Tetua Liu, tolong tanyakan dengan jelas. Keluarga Ji kami akan pergi menjemputnya secara pribadi. Su Yuan, Awasi mereka semua dengan ketat. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Ketika Nona Jian kembali, tangkap mereka untuk dikubur hidup-hidup bersamanya. Ya, Su Yuan. Jangan khawatir. Sebelum istrimu meninggal, saya pasti akan memastikan dia menikmati dirinya sepenuhnya. Oh ya, dan juga adikmu. kamu mencari mati. Tuan Su, saya punya pasien di sini yang kondisinya kritis. Bisakah Anda datang ke sini? Aku sedang menghadapi masalah. Aku tidak bisa pergi sekarang. Berapa lama lagi pasien bisa bertahan? Paling lama setengah jam. Aku akan melakukan yang terbaik. Bagaimana? Dia setuju. Sepertinya dia sedang menghadapi masalah sekarang. Liu Tua, sebutkan namaku. Aku ingin lihat siapa di seluruh Linjiang yang berani menghentikannya. Tuan Su, pasiennya sekarat. Jika Anda punya masalah, sebutkan saja nama Nona Jian. Jian, apakah kamu yakin itu akan berhasil? Bajingan, apakah nama nona muda tertua keluarga Ji boleh kamu sebutkan? Tuan Su, berikan teleponnya kepada orang itu, saya akan bernegosiasi. Dan kamu bahkan menelepon untuk meminta bantuan. Biar kulihat orang bodoh mana yang sedang mencari mati sekarang. Orang tua, kamu mau melindungi seseorang? Mengapa kamu tidak kencing dan melihat dirimu di pantulan air? Lihat apakah kamu pantas. Saya beritahu Anda, Su Yuan pasti mati hari ini. Saya bilang tidak peduli siapa yang datang, itu tidak berguna. Siapa kamu? Kamu orang tua sialan, aku ayahmu. Kamu membuatku marah. Kau berani menentang keluarga Ji? Apa kau tidak ingin bertahan hidup di Linjiang lagi? Keluarga Ji. Kalau begitu saya adalah keluarga Jian. Kamu berani menyamar sebagai keluarga Ji. Saya berdiri tepat di luar pintu masuk keluarga Ji sekarang. Kamu bilang kamu di luar pintu masuk keluarga Ji. Benda tua, saya tepat di luar pintu masuk keluarga Ji. Jika kamu punya nyali, datang ke sini. Mengapa suara itu terdengar seperti Wang Xiangdong? Liu Tua, saya harus merepotkan Anda untuk melakukan perjalanan. Saya ingin melihat siapa yang ingin menjadi ayah saya. Sampah macam apa ini? Dan masih mencoba berpura-pura bodoh padaku. Idiot. Tua. Dasar bocah. Baru saja ditelepon. Kamu adalah orang yang ingin menjadi ayahku. Bukankah kamu akan menjadi ayahku? Lanjutkan. Liu Tua. Saya salah. Saya tidak tahu itu Anda. Mohon maafkan saya. Wang Xiangdong, Jeti itu kau. Nora. Su Yuan sengaja menjebak saya, itu dia. Masih bicara omong kosong di sini. Diam. The film Nona was Ji. translated Tuan Su, and dia adalah narrated dokter by dewa M Media. yang baru saja saya ceritakan kepada Anda. Liu Tua akan dan membuat kesalahan. Dia hanyalah menantu yang tinggal serumah. Apakah Anda mempertanyakan saya? Tapi Lin Xingxue adalah paman tertua Su Yuan. Dia tidak mungkin berbohong. Kau percaya kata-kata Lin Xingxue? Berani tidak menghormati Tuan Su. Pukul dia. Pukul dia sampai Tuan Su puas. Nona Ji, saya bingung. Saya gagal mengenali Gunung Tai. Tolong biarkan saya pergi. Bukan aku yang seharusnya kau mohon. Su Yuan, saya salah. Saya salah, saya akan meminjamkanmu 500.000, sekarang juga tidak. 5 juta kau tidak perlu mengembalikannya. Liu Tua, bagaimana kondisi pasien? Kondisi pasien sangat genting. Tuan Su, selama Anda bersedia menyembuhkan ayah saya, keluarga Ji bersedia menawarkan biaya konsultasi 100 miliar. Nona Ji, apa itu Lin Xingxu? Dengan Tuan Su di sini, Lin Xingxu pasti akan baik-baik saja.
asin adalah prioritas, tunjukkan jalannya. Kalau begitu dia. Itu hanya seekor anjing. Buang dia keluar. Apa kau dengar apa yang Tuan Su katakan? Ayah orang ini adalah tabib ajaib yang diundang Liu Tua untuk ayah, Tuan Su Suyuan. Bagaimana keadaan ayah saya? Nona Ji, ayahmu tidak diracun. Melainkan seseorang menaruh mantra gu padanya. Mantra gu. Nona Ji, tolong minta seseorang menyiapkan sebotol urin anak laki-laki perawan. Urin anak laki-laki perawan. Tuan Su, bagaimana urin anak laki-laki perawan ini harus digunakan? Tentu saja itu harus diminum. Kau bercanda. Kau menghina kepala keluarga Ji. Yan Er Suyuan ini jelas penipu. Bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh apa? Jika aku tidak bisa menyembuhkan Tuan Ji, maka kita akan menukar nyawa dengan nyawa. Jika aku berhasil menyelamatkan kepala keluarga Ji, kamu akan berlutut di depan umum dan bersujud 3 kali kepadaku. Bagaimana, apakah kamu berani bertaruh? Baiklah, taruhan adalah taruhan, saya menolak untuk mempercayainya. Keahlian macam apa yang kau miliki? Kalau begitu sudah beres. Baiklah, saya akan bertindak sebagai saksi. Tuan Su, Berikan itu padanya. Ayo, saya percaya Tuan Su. Tidak ada akupuntur, tidak ada obat yang diresepkan. Apa kau pikir kau adalah seorang dewa? Diam, jangan ganggu aku. Selesai. Hanya itu sudah selesai. Apa kau mencoba menipu kami? Kutukan. Kutukan, tolong. Tolong. Berhenti berteriak. Sudah mati. Tuan Su ini adalah Ini adalah gu kelabang induk anak yang secara khusus digunakan untuk menghancurkan rumah tangga. Ini adalah gu anak. Seharusnya ada gu induk di tempat lain di villa ini. Mustahil. Feng Shui villa ini secara khusus diatur oleh seorang ahli yang disewa oleh Tuan. Bagaimana mungkin ada mantra gue? Feng Shui villa ini memang bagus. Tetapi Feng Shui villa ini tampaknya telah diubah oleh seseorang. Itulah mengapa Tuan Ji menderita serangan keracunan. Dermawan. Apakah Anda mengatakan seseorang mengubah Feng Shui dan menempatkan mantra gu untuk mencelakai ayah saya? Tentang itu aku tidak jelas. Namun mengikuti garis energi Feng Shui, kamu bisa pergi melihat di air mancur di dalam villa. Seharusnya ada gu induk di sana. Dermawan. Jika semua kelabang di rumah dihilangkan, apakah penyakit ayah saya akan sembuh? Benar. Nora, kelabang besar di mata air panas sudah kami bunuh. Pelayan Tang selidiki. Kita harus mencari tahu siapa yang mencelakai ayahku. Bukankah taruhan kita juga harus dihormati sekarang? Suyuan, jangan terlalu memaksakan keberuntunganmu. Jika kau bertaruh, kau harus menerima kekalahan. Kalau tidak, kau menunjukkan rasa tidak hormat kepada keluarga Ji. Bersujud itu hanya 3 sujud keras. Kau. Yao Ning. Tuan Su adalah dermawan keluarga Ji. Jaga sikapmu. Kau yang bermargasu, tunggu saja. Aku belum selesai denganmu. Tuan Su. Karena kau telah menyelamatkan keluarga Ji, kami pasti akan memberimu hadiah yang besar. Ya dermawan, seperti yang saya katakan sebelumnya, keluarga Ji bersedia menawarkan 10 miliar sebagai biaya pengobatan. Tidak perlu, itu hanya usaha kecil. Ini adalah kartu naga hitam milik keluarga Ji. Di dalamnya Anda dapat memobilisasi 10 miliar sumber daya keluarga Ji. Mohon terima ini dermawan. Tuan Su, ini adalah tanda terima kasih kecil dari Nona Ji. Silakan ambil. Tuan Ji, silakan istirahat dulu. Aku akan pergi sekarang. Kebaikan besar tidak memerlukan ucapan terima kasih. Tuan Su, jika suatu saat kau membutuhkan kami di masa depan, keluarga Ji pasti akan melewati api dan air. Saya akan mengantar Tuan Su. Tuan Muda Yal, bagaimana? Mereka tidak mempersulitmu kan? Tidak. Saya minta maaf Nona Ji. Paman saya gagal menyembuhkan kepala keluarga Ji. Keluarga Lin kami bersedia membayar harga berapapun untuk memberi kompensasi. Kompensasi. Itu bagus kalau begitu kompensasi keluarga Ji dengan Suyun. Hanya bercanda. Namun hal yang sama, keluarga Ji tidak ingin terjadi untuk kedua kalinya. Keluarga Lin harus menjaga dirinya sendiri. Ya Nona Ji. Oh ya, di mana Paman? Paman dan yang lainnya pergi lebih dulu. Kalau begitu pergilah, tunggu aku di mobil dulu. Aku harap Nona Ji, bahwa kamu tidak menyebarluaskan kemampuan medisku secara luas. Tuan Su, mengapa begitu? Sekarang belum waktunya. The film Nona was disilakan translated kembali. and Aku ada urusan lain yang harus narrated by dihadiri Anjulia. dan harus pergi sekarang. Ruang rapat keluarga Lin. Nah, kamu telah memberikan jasa besar kali ini.
Ibu, Anda tidak boleh terlalu memihak. Jika bukan karena Singshu dari keluarga kami yang menyembuhkan Tuan Tua Ji, keluarga kami akan berada dalam masalah besar. Paman menyembuhkan Tuan Tua Ji, tapi bukankah Mona Jup mengatakan, Kyumo, Tetua Liu tidak berdaya terhadap Tuan Besar Ji. Namun Tuan Besar Ji terbangun. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa pengobatan saya berhasil. Singshu benar-benar pantas disebut profesor medis. Penyakit yang bahkan Tetua Liu tidak bisa tangani. Anda berhasil sembuhkan, Anda adalah tabib dewa. Benar-benar mencoba mengambil pujian untuk dirimu sendiri. Hei dasar bodoh, jika bukan karena Singshu dari keluarga kami yang menyembuhkan Tuan Tua Ji, kau bahkan tidak akan tahu apakah kau sudah mati atau masih hidup sekarang. Apakah dia pantas mendapatkannya? Ibu, lihatlah sikap sampah ini. Dia sama sekali tidak tahu berterima kasih. Cukup hentikan perdebatan. Aku baru saja menerima kabar. Dalam setengah bulan, sosok berpengaruh di balik keluarga Jiang, Master Aula tertinggi, akan berada di Linjiang, mengadakan perjamuan di Hotel Tianhuan yang paling mewah. Semua selebriti dan tokoh penting akan hadir. Nenek, Ola Agung, itu adalah keberadaan yang bahkan keluarga Jing harus hormati. Jika kita benar-benar bisa mendapatkan kartu undangan, keluarga Lin kita akan benar-benar makmur. Kalau begitu, siapa di antara kalian yang bersedia mengerahkan upaya ini? Demi keluarga. Nenek itu adalah keluarga tertinggi di Linjiang. Saya khawatir kita bahkan tidak bisa memasuki gerbang mereka. Sekumpulan sampah. Sia-sia saja aku membesarkan kalian. Bagaimana kalau membiarkan Cumo pergi? Benar, bagaimanapun Lin Chumo sudah tidak bekerja lagi di perusahaan. Mengapa tidak pergi saja dan menunggu di luar pintu masuk utama keluarga Jing? Tepat sekali ibu. Mungkin, beberapa tuan muda dari keluarga Jing akan menyukainya. Dan kita mungkin benar-benar diizinkan masuk. Benar Cumo, masalah ini dipercayakan kepadamu. Nenek, Aku setuju dengan masalah ini. kamu, Jika kita berhasil mendapatkan surat undangan, mulai sekarang kalian semua harus berhenti memaksa Cumo dan aku untuk bercerai. Dan jika kau tidak mendapatkannya, Aku akan menerima hukuman apapun. baiklah. Jika kau gagal mendapatkan surat undangan, maka kemasi barang-barangmu dan keluar dari keluarga Lin. Baiklah. Su Yuan, saya menunggu untuk melihatmu, Nyak. Su Yuan, bagaimana kamu bisa begitu impulsif? Jangan khawatir. Aku jamin. Kami berdua pasti akan mendapatkan surat undangan itu. Ruang tamu Lin Cumo. Ini keterlaluan Su Yuan. Siapa yang memberimu hak untuk membuat keputusan atas nama Chumo? Ibu tiri Su Yuan hanya impulsif, paman, dan yang lainnya yang sudah keterlaluan. Aku tidak peduli Su Yuan. Aku beritahu kamu, jika keluarga Lin kita tidak mendapatkan surat undangan itu, apa yang akan kita lakukan? Tanpa keluarga Lin, kemana aku akan pergi untuk membeli tas tangan dan perhiasan? Su Yuan, ketika saatnya tiba aku sama sekali tidak akan memaafkanmu. Yang mulia, Ingat untuk menyiapkan surat undangan untuk Cumo. mengerti. Yang Agung, Bicaralah. kau bisa memusnahkan keluarga Lin yang kecil hanya dengan menjentikan jari. Mengapa harus melalui kesulitan seperti itu? Sebelum situasi dari waktu itu diselidiki secara menyeluruh, Aula Agung harus menjaga profil rendah. Aku ingin memberi mereka kejutan. Bawahan ini lancang. Melapor kepada Yang Mulia mengenai kejadian tahun itu. Bawahan ini sudah menemukan beberapa petunjuk. Kematian Yang Mulia tua saat itu tampaknya terkait dengan tanah suci angin salju Tian Wushang. Xiao Juli dari Tian Wusan awasi mereka dengan cermat untukku. Mengerti. Yang Agung, saya akan mengantar Anda. Kamu bisa berhenti di sini. Aku akan berjalan kembali sendiri. Halo, jangan khawatir. Pergilah dengan tenang. Keluarga Jiang tidak akan mempersulitmu. Su Yuan, benar-benar kamu. Liu Mixu, cinta pertama Su Yuan. Liu Mixu, apakah ada masalah? Su Yuan, aku terpaksa melakukannya saat itu. Dan itulah mengapa aku mengkhianatimu. Apakah kamu masih marah? Jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Pukul 3 sore, ada reuni kelas di Hotel Tianyi. Apakah kamu akan pergi? Aku akan pergi dan melihatnya. Namun kita sudah tidak punya hubungan lagi. Oh benar, aku baru saja melihat mobil itu. Plat nomornya milik keluarga Jing. Apa kau dan keluarga Jing dekat? Sopir keluarga Jiang dan aku kebetulan berteman. Dia memberiku tumpangan sebagian jalan. Oh benar. Apakah kamu punya mobil? Kenapa kita tidak pergi bersama? Seharusnya kamu bilang lebih awal, aku kira kamu sudah menjadi orang sukses. Ternyata kamu masih hanya orang miskin. Jalan sendiri. Direktur Shang ada di sini. Saya dengar kau sekarang bekerja untuk Tuan Muda Zio. Sang Xiu, teman Su Yuan. Benar, saya bahkan mengundang Tuan Muda Zio. Dia akan segera tiba. Apakah ini nyata atau palsu? Tuan muda tertua dari keluarga Su, keluarga tingkat atas di Linjiang. Dia benar-benar datang ke reuni kelas kita. Benar. Seperti yang diharapkan dari Direktur Shen, sepertinya di antara semua teman sekelas kita, kaulah yang paling sukses. Aku ingin tahu bagaimana kabar Su Yuan. Dulu dia selalu menduduki peringkat pertama di angkatan dalam setiap ujian. Su Yuan, saya ingat dia. Baru beberapa hari yang lalu, dia berlutut di depan Wang Xiangdun, memohon uang. Tidak mungkin. Saya punya foto di sini. Saya tidak pernah menyadari sebelumnya. Bagaimana dia bisa begitu tidak berharga? Aku bahkan mengira dia semacam saham potensial. Ternyata dia sampah.
So Yuan, kamu benar-benar berani muncul. Kita semua adalah teman sekelas. Kenapa aku tidak boleh datang? Karena kau sudah datang. Ini saat yang tepat bagimu untuk menandatangani sesuatu untukku. Surat utang Su Yuan. Kamu benar-benar berutang 5 juta kepada Direktur Zhang. Sang Xiao, kamu pasti tergila-gila pada uang. Kapan aku meminjam 5 juta darimu? Saya meminjamkanmu 100.000 saat itu. Dengan bunga majemuk tidak terlalu banyak untuk menjadi 5 juta bukan? Itu tertulis jelas hitam di atas putih. Kau tidak bisa menarik kembali kata-katamu sekarang. Baiklah, aku berani membayar kembali uang ini, tapi apakah kamu berani menerimanya? Apa kau menganggapku bodoh? Hanya mengeluarkan kartu acap dan mengklaimnya berisi 5 juta. Tepat sekali. Jika dia benar-benar sekaya itu, apakah dia perlu berlutut dan memohon uang? Tidak masalah bagi seseorang untuk menjadi miskin. Tapi saya takut pada mereka yang miskin dan sok. Bagaimana kalau begini? Kemarilah, dan sujudlah 3 kali dengan keras kepadaku. Dan saya akan membebaskan bunganya. Bagaimana kalau begitu? Direktur Zhang murah hati. 3 kali sujud bernilai 49 juta. Su Yuan cepat sujud. Kamu tidak tahu apa-apa tentang aku. Kau berpura-pura menjadi apa? Kau keterlaluan. Tunggu sampai kakakku tiba. Apa kau yakin aku tidak akan membunuhmu? Aku memberimu kesempatan. Itu salahmu sendiri. Karena tidak berguna. Hei Nak, Zhu bin Tuan Muda Zhu. Sang Siho ini. Dia bekerja untukku. Beri aku sedikit muka. Lepaskan dia. Jika kita punya masalah, mari kita duduk dan bicara pelan-pelan. Bagaimana jika aku tidak memberimu muka? Nama belakangku adalah Zio. Kau pasti tahu siapa aku kan? Maaf. Aku tidak tertarik pada orang-orang tak penting yang acak. Sepertinya kau mencari mati. Seseorang bunuh dia untukku. Sang Siho, aku memang pernah meminjam 100.000 darimu. Tapi aku sudah melunasinya tahun lalu. Tidak masalah jika kamu menginginkan 5 juta dariku. Kartu ini berisi 10 miliar. Ambil sebanyak yang kamu mau. Aku hanya takut kamu punya nyali untuk mengambilnya, tapi tidak punya umur untuk menghabiskannya. Naga hitam. Ini adalah kartu naga hitam milik keluarga Ji. Setidaknya kamu punya sedikit pengetahuan. Kau anak kurang ajar. Kau berani mencuri kartu naga hitam keluarga Ji. Aku akan menelepon keluarga Ji sekarang juga. Kebodohan. Tunggu saja Nak. Nona Ji ada di sini. Kau tamat Nak. Tidak perlu menunggu saya di sini. Nona Ji orang ini. Dia benar-benar keterlaluan. Dia bahkan berani mencuri kartu naga hitam keluarga Ji milikmu. Cepat bunuh dia. Bajingan. Bunuh dia. Apakah Tuan Su seseorang yang bisa kau sentuh? Cepat berlutut dan minta maaf kepada Tuan Su. The film was translated Tuan Su Jian and datang terlambat. narrated by Saya minta Media. maaf karena membiarkanmu menderita keluhan ini. Tidak apa-apa, kamu datang tepat waktu. Kebetulan hotel ini adalah properti keluarga Ji. Begitu Jian mendengar kau ada di sini, dia segera bergegas datang. Aku minta maaf karena merusak hotel keluargamu. Tuan Su, kau terlalu sopan. Jika kau menyukai hotel ini, saya akan memberikannya kepadamu. Tidak perlu repot-repot. Minum keluarga Jian. Selamat datang Nona Lin. Nona Lin, kami sudah menunggu lama. Kamu adalah? Saya adalah sekretaris Nona Jing. Nona Lin, mari kita pergi. Nona Lin, silakan minum teh. Tidak perlu, tidak perlu. Alasan aku datang kali ini adalah untuk meminta bantuan keluarga Jiang. Nona Lin, silakan bicara. Aku dengar, keluarga Jiang mengadakan perjamuan besar. Pada saat itu, semua tokoh terkemuka di Linjiang akan hadir. Aku datang kali ini untuk bertanya, bagaimana aku bisa mendapatkan surat undangan? Apakah Nona Lin merujuk pada ini? Benar, sekarang ini milik Anda Nona Lin. Sesederhana itu. Tentu saja, surat undangan ini awalnya ditujukan untuk keluarga Lin. Kalau begitu aku sangat berterima kasih padamu, Nona Lin. Tidak perlu sungkan. Bagus, terima kasih. Jati ini Lin Chumo. Dia tidak terlihat jauh lebih cantik dariku. Nona sulung adalah yang sejati. Kecantikan nomor 1 di Linjiang. Tapi apa gunanya kecantikan? Di seluruh Linjiang, orang yang paling kuat sekarang sudah Lin Chumo. Dia. Di masa depan bersikaplah 100 kali lebih sopan padanya. Itu tidak akan penting. Masalahnya sudah terjadi. Sekarang, kita perlu mencari cara untuk menyelesaikannya. Karena Su Yuan yang menyebabkan masalah. Kalau begitu mari kita cari Lin Chumo. Tepat sekali. Tuan Muda Zue secara khusus menyebut nama Lin Chumo. Hanya jika dia pergi, barulah Tuan Muda Zue bisa meredakan amarahnya. Nenek, aku mendapatkan surat undangan itu. Apa kau tidak akan berani takut pada kemarahan Nenek? Dan membawa surat undangan palsu untuk menipu kami kan? Lin Chumo, dari mana surat undangan ini berasal? Nenek, tentu saja keluarga Jiang memberikannya kepadaku. Berhenti berbohong. Berdasarkan statusmu, bisakah kamu bahkan memasuki gerbang keluarga Jiang? Mengapa Nenek tidak percaya padaku? Materi ini, segel ini. Ini memang dari keluarga Jiang, tidak salah lagi. Chomo,
Kali ini, kamu telah memberikan jasa besar kepada keluarga. Nenek, selama nenek tidak marah pada Suyuan itu, sudah cukup. Hanya menyebut orang itu Suyuan membuatku marah besar. Apa maksudnya ini? Lin Chumo, berhentilah berpura-pura bodoh. Mustahil kamu tidak tahu apa yang menantu numpangmu itu telah lakukan kali ini kan? Suyuan, apa yang terjadi padanya? Suyuan secara terbuka memukuli tuan muda keluarga Sui. Tidakkah dia tahu bahwa keluarga Su adalah mitra kita? Sekarang lihat apa yang terjadi. Keluarga Su ingin mengakhiri kemitraan kita. Karena apa yang dia lakukan? Apakah keluarga Lin kita bisa bertahan sampai bulan depan? Tidak pasti. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Lin Chumo, kau yang menyebabkan masalah ini. Kau bertanggung jawab untuk menyelesaikannya sendiri. Aku baru saja memberikan kontribusi besar kepada keluarga. Dan begini caramu memperlakukanku. Lin Chumo, apakah kamu pikir kamu sendiri bisa mendapatkan surat undangan itu? Lim Zuli, apa maksudmu? Apakah kamu pikir kamu sendiri punya kemampuan untuk memasuki gerbang keluarga Jing? Aku yakin surat undangan ini masih karena paman besar. Sing Sui, Benar, Nenek. Pikirkan paman besar sebelumnya diundang oleh kepala keluarga Jing dan berhasil menyembuhkan kepala keluarga Ji. Keluarga Jing pasti memberi kita surat undangan sebagai bentuk penghormatan atas keterampilan medisnya yang hebat. itu masuk akal. Chomo, segera pergi ke keluarga Sui. Jika keluarga Sui tidak memaafkanmu, jangan repot-repot kembali. Nenek, Cepat pergi. Ibu, bukankah Tuan Muda Zhu tertarik pada Lin Chumo? Selama kita, ini bagus. Gadis saya juga bisa punya masa depan yang baik, saya setuju. Tapi Chumo belum menceraikan si tak berguna itu. Bagaimana jika dia menolak? Beraninya dia? Si Hui Chomo terlalu keras kepala. Kamu harus berbicara dengannya baik-baik. Bagaimanapun dia mengerti gambaran besarnya. Nyonya tua, jangan khawatir. Saya punya solusi. Apa yang kamu rencanakan? Master, semakin hati-hati kamu, semakin mencurigakan kamu jadinya. Master Chumo tampaknya tidak banyak berubah akhir-akhir ini. Ini masih awan untuk mengendalikan dia sepenuhnya. Kita butuh 3 jimat. The Saat film was itu, dia akan translated melakukan and apapun yang narrated kamu by inginkan. Media. Itu bagus kalau begitu, Master. Bagaimana dengan jimat kedua ini? Buku ini. Ingatlah untuk membacanya dengan cermat. Halo. Mengerti? Suyuan. Nenek ingin kamu pergi ke kediaman lama untuk menemuinya. Nyonya besar tidak pernah menyukaiku. Kenapa dia mencariku? Situasi keluarga Lin tidak baik akhir-akhir ini. Mungkin nenek sudah sadar dan ingin kamu meminta bantuan keluarga Jiang. Baiklah. Chumo, jangan salahkan aku. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Tanda tangani saja. Bukankah kita sepakat setengah bulan lagi? Berhenti menoceh. Jika aku menyuruhmu menandatangani, maka tanda tangani. Obat yang baru saja ditemukan Tuan Muda Zhu sangat manjur. Tidak buruk. Tuan Muda Zhu, kurasa Su Yua tampaknya memiliki hubungan yang dalam dengan keluarga Ji kita. Terakhir kali, karena keluarga Ji berutang budi pada mereka. Budi itu sudah terbayar sekarang kan? Aku ingin melihat. Siapa lagi yang akan mendukung mereka sekarang? Mari kita lihat bagaimana dia berani melawan kita. Ya. Oh iya. Apakah lokasinya sudah diaturkan? Tuan Muda Zhu, mohon yakinlah. Semuanya sudah diatur untukmu. Kami hanya menunggumu untuk menaklukkan wanita tercantik di Linjiang. Bagus. Kau boleh turun, jangan menakutinya. Baiklah. Tuan Muda Sui. Duduklah. Tuan Muda Sui, saya datang ke sini kali ini untuk membahas kerjasama.
Saya yakin mungkin ada kesalahpahaman di antara kita sebelumnya. Kesalahpahaman. Suamimu memukulku sampai jadi begini. Kau menyebut ini kesalahpahaman. Tuan muda Zui saya meminta maaf kepadamu atas namanya. Minumlah cangkir ini. Ayo. Minumlah cangkir ini juga. Tuan muda Zui saya mungkin tidak bisa minum lagi. Tidak bisa meminumnya. Apakah ini ketulusanmu? Bagaimana kau berharap aku memilih keluarga Lin? Karena Tuan muda Zui tidak ingin membahas bisnis hari ini, maka saya akan kembali di hari lain. Lin Chumo, jika kau pergi sekarang, aku jamin keluarga Linmu tidak akan bertahan setengah bulan. Cangkir terakhir. Setelah kau selesai minum, kita akan membahas kerjasama. Tuan muda Zui saya. Aku tidak bisa menandatangani. Si Yuan berhenti di situ. Jika kamu tidak menandatangani sekarang, jangan pernah berpikir untuk mengambil sepeser pun lagi dari keluarga Lin. Nyonya besar. Apakah selama ini aku pernah menghabiskan sepeser pun uang keluarga Lin? Jika kamu tidak menandatangani sekarang, akan terlambat untuk menyesal nanti. Saya ingin pulang-pulang. Baiklah, aku akan mengantarmu pulang sekarang juga. Tuan muda Zui, wanita tercantik di Linjiang yang mana? Bukankah dia sudah menjadi milikmu untuk diambil? Sini biar aku bantu kau memeluknya. Tanya. Ini belum giliranmu. Tuan muda Zui, mohon yakinlah. Malam ini pasti akan memuaskanmu sepenuhnya. Namun kau menangani masalah ini dengan baik kali ini. Aku akan menghadiahkannya kepadamu setelah aku selesai menggunakannya. Terima kasih Tuan muda Zio. Kirim seseorang untuk menjaga tempat ini dengan baik, mengerti. Yakinlah Tuan muda Zio. Kecantikan kecil kakak akan datang untuk menyayangimu sekarang. Benar-benar pantas menjadi wanita tercantik di Linjian. Dilarang masuk ke sini. Berhenti. Mari kita lihat siapa yang berani membuat masalah di sini. Di mana istriku? Jadi itu kau sampan. Terakhir kali kau mempermalukanku di tempat keluarga Jian. Dan kali ini kau berani datang mengetuk pintuku. Kau mencari istrimu kan? Dia ada di lantai atas sedang bersenang-senang dengan Tuan muda Zio. Kamu mencari mati. Kenapa kau masih berdiri terpaku di sana? Serang. Merusak kesenangan Tuan muda Zio. Kalian semua hentikan pekerjaan. Tuan muda Zio ini Su Yuan. Merusak waktu senangku. Kalian semua adalah sampan. Zuebin, kamu mencari mati. Keahlian yang luar biasa. Namun, jangan berpikir bahwa hanya karena keluarga Ji mendukungmu, kau bisa bertindak sombong di depanku. Apakah kau tahu siapa yang mendukung keluarga Sui kami? Su Yuan, kau menyentuhku. Bahkan keluarga Ji tidak akan bisa melindungimu. Jika keluarga Ji tidak bisa, lalu bagaimana denganku? Nona Jian. Dia jelas tahu aku mengikutimu. Kau berani memprovokasiku. Bunuh dia cepat. Bunuh aku. Su Yuan. Kau hanya anggota keluarga Ji belaka. Nona Jiang bahkan tidak akan melirikmu. Kau bahkan tidak tahu. Apa itu Supreme Hall kan? Diam. Yang Agung Yunyan datang terlambat. Supreme. Kau salah. Su Yuan ini dia hanyalah sampah. Tuan Su adalah Master Balai Agung. Apakah begini caramu mengurus bawahanmu? Yang Agung, mohon maafkan saya. Yunyan menjamin itu tidak akan terjadi untuk kedua kalinya. Lemparkan dia ke sungai untuk memberi makan ikan. Tuan Su, tolong ampuni aku kali ini saja. Aku benar-benar tidak tahu kau adalah Supreme. Salahkan dirimu sendiri karena menyinggung orang yang salah. Chomo. Kamar tidur Ling Chomo. Ini di rumah. Kamu sudah bangun. Kamu menyelamatkanku tadi malam.
Sesuatu hampir terjadi tadi malam. Untungnya aku datang tepat waktu dan mengusir Suibin. Kamu memukulnya. Jika kerjasama dengan keluarga Zhu gagal, maka keluarga Lin akan. Itu tidak penting. Kita akan membicarakannya ketika saatnya tiba. Cumo jangan bergerak. Ada apa denganmu sekarang? Ada. Apa yang terjadi? Cumo, apakah kamu mengalami sesuatu yang tidak biasa baru-baru ini? Ya, Hal tidak biasa apa? saya rasa kamu agak aneh akhir-akhir ini. Baiklah, Tidak. Jangan bergerak, biar aku. Suyuan, apa yang kamu lakukan? Kalian berdua keluar sini. Suyun, aku memberitahumu. Jika kamu berani menyentuh Cumo lagi, kamu akan keluar dari rumah ini. Ibu tiri, Suyuan adalah suamiku. Aku tidak punya menantu seperti dia. Halo. Tuan So, saya menerima kabar. Yao Ning tidak bisa menelan amarahnya setelah terakhir kali, dan tampaknya ingin mencelakai adikmu. Seharusnya aku membunuhnya terakhir kali. Aku akan pergi ke rumah sakit The sekarang film was juga. Tidak perlu. translated and Saya sudah narrated membantu by Anda memindahkan Amelia. adik Anda ke panti jompo di bawah naungan keluarga Ji. Baiklah, aku akan segera ke sana. Cumo, aku keluar sebentar. Kakak, bagaimana perasaanmu belakangan ini? Dokter bilang saya hampir pulih sepenuhnya. Mereka bahkan terkejut melihat betapa cepatnya saya pulih. Terima kasih kali ini. Karena telah menemukan lingkungan yang begitu baik untuk pemulihan kakakku. Aku berutang budi padamu. Dia juga adikku. Mencari panti jompo untuk adikku tidak mengharuskan Anda berutang budi padaku. Jika Nona Ji tidak keberatan, saya akan mengakuinya sebagai adik perempuan saya. Bagus, kakak saya akan berbicara dengan direktur. Dasar bocah nakal, apakah kamu mencari masalah romantis di luar lagi? Kakak, dia dan aku hanya teman biasa. Kamu sudah punya Cumo, kamu sama sekali tidak boleh mengecewakannya. Kalau tidak, aku akan menjadi yang pertama yang tidak memaafkan. Kak, apakah aku orang seperti itu di matamu? Bagaimana aku bisa tahu? Baiklah kak, aku akan mendengarkanmu. Kakak, orang ini adalah direktur, khusus untuk memberimu pemeriksaan pemulihan total. Kalau begitu terima kasih Nona Ji. Adikmu sangat aman di sini sekarang. Yakinlah tidak ada yang berani masuk. Terima kasih kali ini. Namun memindahkan kakakku tanpa izinku. Aku tidak ingin ada waktu berikutnya. Jangan cemas. Saya juga khawatir tentang kakak. Bagaimanapun Yao Ning sudah mengambil tindakan. Yao Ning, dia itu orang macam apa? Meskipun Yao Ning bukan siapa-siapa. Ayahnya Yao Zhongtian sangat kuat. Dia bukan hanya seorang master seni bela diri. Dia juga mengendalikan aliansi lahan. Dia sulit dihadapi. Master seni bela diri. Apakah dia lebih kuat daripada Master Feng Shui dari Tian Wusan? Tuan Su seharusnya lebih jelas tentang ini daripada saya. Meskipun seni bela diri tidak bisa dibandingkan dengan Master Feng Shui, kekuatan Yao Zhongtian sangat besar. Kecuali benar-benar diperlukan, Tuan Su sebaiknya jangan biarkan keadaan menjadi terlalu tegang dengannya. Baiklah, aku mengerti. Oh ya, dalam beberapa hari, gedung pencakar langit Tongtian Linji yang sedang bersiap untuk lelang. Jika Tuan Su ingin pergi, saya bisa membantu Anda mendapatkan surat undangan. Benar, apakah Feng Shui keluarga Ji sudah diatur ulang? Ayah saya sudah mengundang seorang ahli dari Tian Wuxian untuk menatanya kembali. Apakah kamu yakin keluargamu mengatur ulang formasi Feng Shui? Saya melihatnya sendiri. Tuan Xiao dari Tian Wuxian yang memasangnya. Tapi saat ini keberuntunganmu sedang tidak bagus. Aku curiga formasi Feng Shui ini belum diubah. Dan terlebih lagi ada masalah besar. Meskipun begitu saya baik-baik saja. Kecuali urusan perusahaan beberapa hari terakhir ini. Tidak berjalan terlalu lancar. Selebihnya cukup baik. Sesuatu terjadi pada perusahaan keluarga Ji. Perusahaan Real Estate keluarga Ji baru saja menyerahkan sebuah kompleks perumahan kemarin lusa. Beberapa pemilik tiba-tiba menjadi gila.
dan hewan peliharaan menghilang tanpa alasan. Beberapa hari yang lalu bahkan ada kematian. Hal itu menyebabkan saya sakit kepala terus-menerus dan kurang tidur. Jika keluargamu, Feng Shui benar-benar diperbaiki, tidak akan banyak hal terjadi. Tuan Su, jika Anda benar-benar bisa melihat apa yang salah, mohon bantu keluarga Ji kami lagi. Ayah, sesuatu terjadi lagi di komunitas Tianhua. Saya membawa Tuan Su ke sini untuk membantu. Tuan Su, kita bertemu lagi. Patriark Ji Anda terlalu sopan. Tuan Besar Tuan Xiao Jule sudah datang. Tuan Su, sebelumnya, karena masalah yang menyangkut komunitas Tianhua, aku mengundang Tuan Xiao untuk datang dan membantu. Aku tidak menyangka Yan memanggilmu juga. Tuan Ji, masalah yang berkaitan dengan area perumahan Tianhua. Sebenarnya, karena keluargamu, Feng Shui keluargamu mengalami serangan balik. Itulah sebabnya hal itu menyebabkan masalah muncul di industri bawahanmu. Sungguh lelukon. Area perumahan itu memiliki aliran balik angin Yan. Bagaimana mungkin sumber masalahnya ada di sini? Bukankah ibumu mengajarimu untuk tidak menyela orang lain ketika mereka sedang berbicara? Kalian berdua. Mohon tenang kalian berdua. Mohon tenang. Izinkan aku memperkenalkan mereka. Ini Tuan Xiao Jue. Dia adalah murid dari Tetua Agung Wang Jinshin dari Tian Wushan. Ini Tuan Su Dr. Dewa Su. Jika kalian berdua bisa bekerja sama, kalian pasti akan bisa menyelesaikan krisis keluarga Ji. Kepala keluarga Ji, apa maksudmu? Kamu ingin aku murid terhormat dari Tetua Agung Tian Wushan, bekerja sama dengan seorang penipu, di mana aku harus menaruh wajahku, di mana guruku harus menaruh wajahnya. Tuan Su, aku minta maaf karena membuatmu datang jauh-jauh tanpa hasil kali ini. Aku pasti akan memberimu kompensasi lain kali. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lebih jauh. Istrimu Ling Chumo cukup patuh. Apa maksudmu? Tidak ada, aku hanya berharap kalian berdua suami dan istri. Kebahagiaan dan kepuasan. Tuan Su. Seorang penipu punya temperamen seperti itu. Bagaimana mungkin orang seperti ini menjadi Master Feng Shui? Benar, kepala keluarga Ji. Tuan Su seharusnya bukan penipu. Dia menyelamatkan hidupku. Keterampilan medisnya luar biasa. Karena kepala keluarga Ji lebih mempercayainya. Kalau begitu undang dia kembali. Biarkan dia yang menanganinya. Tuan Xiao, mohon tunggu. Selama kau bisa turun tangan dan membantu, The film ini was adalah tanda translated terima kasih kecil and dari keluarga narrated Ji. by M Media. Mengapa kamu tidak melakukan ini lebih awal? Tuan Su, saya benar-benar minta maaf ayah saya. Dia hanya terlalu khawatir tentang fenomena aneh di area perumahan. Dan Tian Wushan kebetulan berspesialisasi dalam menyelesaikan masalah seperti itu, itulah sebabnya. Bukan apa-apa. Aku hanya sedang memikirkan apa yang baru saja dikatakan Xiao Juli. Tuan Xiao baru saja berkata, apakah Nona Lin patuh akhir-akhir ini? Cuma mungkinkah masalah ini perbuatannya? Yang Agung, Bagaimana kemajuan pengaturan yang menargetkan Tian Wushan? melapor kepada Yang Agung. Kakek sudah mengatur semuanya dengan benar sesuai instruksi Anda. Lelang akan disiapkan dalam beberapa hari. Akan ada harta yang diminati Tian Wushan. Kakek memasang sistem pelacakan di dalamnya. Kita bisa menemukan markas Tian Wushan. Bagus sekali. Yang Agung, apakah Anda akan datang saat itu? Itu tergantung pada situasinya. Tuan Besar Nona, sesuatu telah terjadi lagi di area perumahan Tianhua. Bukankah Tuan Xiao sudah memasang formasi Feng Shui? Seharusnya tidak begitu. Ayah, pikirkanlah, formasi yang Tian Wushan pasang untuk villa kita sebelumnya menjadi formasi yang mematikan. Sekarang mereka memasang formasi untuk area perumahan Tianhua, dan itu masih tidak berhasil. Yan, apa yang ingin kau katakan? Ayah, sebelumnya pihak Anda jelas terkena kutukan Gu karena pengaturan Feng Shui. Tuan Xiao dari Tian Wushan datang, tetapi gagal menyadarinya. Apakah kau meragukan Tian Wushan? Entah Tian Wushan tidak pantas mendapatkan reputasinya, atau mereka menyimpan niat jahat. Jika Tian Wushan berniat untuk berurusan dengan kita, masa depan keluarga Ji mengkhawatirkan. Ayah, prioritas utama masih menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Karena Tian Wushan tidak mampu, mengapa kita tidak mengundang Tuan Su untuk mencoba? Terakhir kali aku memilih Tuan Xiao. Menyinggung Tuan Su aku takut.
Ayah. Istri Tuan Su Lin Chumo. Selalu dipandang rendah dalam keluarga Lin, kita bisa mendekatinya. Baik. Yan kau yang tangani masalah ini. Kamu benar-benar sampah. Sampah. Kamu telah menghancurkan keluarga Lin. Dasar sampah. Segeraknya dari pandanganku. Sampah-sampah. Sampah-sampah. Kamu benar-benar telah mempermalukan keluarga Lin. Kau telah merusak segalanya. Kau benar-benar telah mempermalukan keluarga Lin. Jika bukan karena kau, apakah keluarga kita akan berakhir seperti ini? Cepat bicara-bicara. Halo. Benarkah? Bagus. Ibu, seseorang dari keluarga Ji ada di sini. Mereka bilang ingin membahas kerjasama dengan kita. Apa katamu, keluarga Ji? Cepat ikut aku untuk menyambut mereka. Halo. Tuan Su, aku ingin tahu apakah kau puas dengan hadiah ini. Apakah hadiah ini untuk keluarga Lin? Atau untuk Chumo? Tentu saja ini untuk Nona Lin. Tuan Su mohon yakinlah. Keluarga Ji hanya mengakui Nona Lin. Kalau begitu terima kasih banyak. Kau terlalu baik Tuan Su. Aku baru saja menerima kabar bahwa pembunuhan Lai terjadi di area perumahan Tianhua. Aku ingin tahu apakah kau punya waktu untuk datang dan melihatnya untuk kami. Apa Tian Wuxian tidak bisa mengatasinya? Dan Anda harus datang memohon kepada saya si dukun ini. Tuan Su kau bercanda. Aku tidak punya pilihan hari itu. Bagaimanapun Tuan Xiao berasal dari Tian Wuxian. Tian Wuxian tidak punya banyak kemampuan. Tetapi emosi mereka cukup besar. Kapan kita akan berangkat? Tuan Su mobilku sudah ada di bawah. Halo Nona cantik, ada yang bisa saya bantu? Saya di sini untuk menarik uang. Nyonya, dari mana Anda mendapatkan kartu ini? Apa ada yang salah dengan kartu ini? Kartu ini adalah milik bank kami. Kartu hitam VIP tertinggi. Saya hanya perlu menarik sejumlah uang itu saja. Baiklah, mohon tunggu sebentar Nyonya, silakan masukkan kata sandi Anda. Kata sandi. Anda tidak tahu. Saya tahu tentu saja. Saya. Baiklah, mengapa Anda tidak mengembalikan kartunya saja kepada saya? Saya tidak jadi menarik uang lagi. Nyonya, kartu hitam tertinggi memiliki hak istimewa yang sangat tinggi. Bahkan jika Anda lupa kata sandi, Anda masih bisa menarik uang terlebih dahulu. Apakah Anda yakin tidak ingin menarik uang? Berapa banyak yang bisa saya tarik? Maksimal 5 juta per transaksi tunggal. 5 juta. Kalau begitu saya akan menarik 5 juta dulu. Baiklah, mohon tunggu sebentar. Nyonya, nama belakang Anda adalah Jing. Ya, nama belakang saya Jing. Berapa lama lagi ini akan memakan waktu? Penarikan dalam jumlah besar memakan waktu sedikit lebih lama. Hampir selesai. Tolong kembalikan kartunya kepada saya. Saya tidak jadi menarik uang. Itu dia. Hei, apa yang kau lakukan? Apa maumu? Jangan bergerak. Kau tahu siapa aku? Mencuri kartu hitam tertinggi. Tidak peduli siapa Anda. Ikutlah dengan kami. Tidak ada kesalahan. Ini adalah kartu hitam tertinggi milik keluarga Jie Jiko. Apakah Anda yakin orang yang menarik uang bukanlah pemiliknya? Dia bahkan tidak tahu kata sandinya. Dan dia lari begitu melihat kami. Itu pasti dicuri. Dicuri. Aku ingin melihat siapa yang berani mencuri kartu hitam tertinggi milik keluarga Jie Jiko. Dia ada di dalam. Beritahu kami dari mana kartu hitam ini berasal. Kartu hitam apa? Saya tidak tahu. Aku memperingatkanmu. Kejahatan yang Anda lakukan serius. Jika Anda tidak memberitahu kami, Anda bisa lupakan keluar seumur hidup ini. Itu milik menantu laki-laki saya. Omong kosong. Apakah Anda tahu benda apa ini? Ini adalah kartu hitam tertinggi milik keluarga Jiang. Tidak lebih dari 3 orang di seluruh Linjiang memiliki kartu ini. Mengaku dengan jujur. Dari mana kartu ini berasal? Saya benar-benar tidak tahu. Saya mengambil kartu ini dari saku menantu laki-laki saya. Menantu Anda. Siapa namanya? Su Yuan. Ya Nona. Kami menangkap ibu mertua yang mulia. Lepaskan dia segera.
Ingat jangan sampai dia mencurigai identitas yang agung. Mengerti? Biarkan orang itu pergi. Nyonya Anda boleh pergi sekarang. Tidak ada apa denganmu. Di mana kartu saya? Itu hanya kesalahpahaman. Kami sudah menemukan seseorang untuk memastikannya. Kartu itu palsu. Oleh karena itu kami menyitanya. Palsu. Ia memasukkan kartu hitam untuk menipu orang. Berpura-pura menjadi orang penting. Kami sudah terlalu sering melihat kasus seperti ini di sini. Baiklah, tidak ada lagi urusan Anda di sini. Anda boleh pergi. Su Yuan, Ibu tiri, mengapa kamu memukulku? mengapa aku memukulmu? Apakah aku butuh alasan untuk memukulmu? Si tidak berguna. Kau sudah menjadi cukup mampu sekarang, bukan? Berani memasukkan kartu hitam dan keluar berpura-pura. Itu hanya teman-teman yang bercanda. Su Yuan, biar ku katakan padamu. Jika kau melakukan hal seperti ini lagi, segera keluar dari keluarga Lin. Tidak apa-apa, dia tidak mencurigai apapun. Mengapa semua orang menolak untuk mempercayaiku? Saya sungguh tidak mengenalnya. Itu sangat aneh. Dia bilang dia adalah teman Xiao Yuan. Tuan Muda Yao, sudah lama aku katakan, kakak perempuan Su Yuan memiliki pesona yang unik. Dia bagus tapi, dibandingkan dengan Lin Chumo, dia masih sedikit kurang. Dua wanita cantik. Lama tidak bertemu. Itu kamu kakak, ayo pergi. Apa yang kamu coba lakukan? Su Yuan akan segera tiba di sini. Su Yuan, dia hanyalah anjing keluarga Ji. Aku didukung oleh Tian Wushan. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Aku memberimu kesempatan sebelumnya untuk melayani Tuan Muda Yao, tapi kau tidak menghargainya. Keluarga Linmu tinggal menunggu kehancurannya. Tian Wushan, Cumo, ayo kita pergi. Mau pergi tidak mungkin. Cumo, Bawa mereka pergi. Ikutlah denganku. lepaskan saya. Apa yang terjadi pada Cumo? Di mana mereka? Cepat, jika terjadi sesuatu pada mereka, aku akan memastikan keluarga Yao mati tanpa tempat pemakaman. Dasar binatang, lepaskan saya. Memanggilku binatang. Tunggu sampai kita sampai di hotel. Lihat bagaimana aku akan MENG hadap AMO. Tuan Muda Yao, kurasa mobil ini cukup luas. Kenapa kita tidak? Ide bagus. Aku belum pernah bersenang-senang di dalam mobil. Kita pasti harus mencobanya. Dasar sampah, bagaimana caramu mengemudi, kawan? Tuan Muda Yao, sebuah mobil di luar menabrak kita. Kita dikepung olehnya. Su Yuan, kau benar-benar berani muncul. Lepaskan mereka. Kalau tidak, aku jamin, kalian semua akan mati di sini hari ini. Su Yuan, kau tidak lebih dari seekor anjing keluarga Ji. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau beruntung menyelamatkan seseorang dari keluarga Ji, mereka akan melindungimu selamanya. Apakah aku butuh bantuan orang lain untuk membunuhmu? Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pergi bunuh dia. Kalian berdua tidak ingin hidup ya? Su Yuan, beraninya kau menyentuhku. Kau tamat. Sepertinya insiden terakhir tidak memberimu pelajaran. Su Yuan, kau benar-benar berani menyerah. Tidakkah kau takut keluarga Yao akan menghancurkanmu setelah itu? Kamu masih berani mengancamku sekarang. Tangan Yama. Tunggu sampai ayahku tiba sebentar lagi. Kau akan mati dengan kematian yang menyedihkan. Jika aku ingin membunuhmu, tidak ada yang bisa melindungimu. Tuan Muda Yao. Di Linjian, tidak ada seorang pun yang tidak bisa dilindungi oleh Yao Xiongtian. Kamu adalah Yao Xiongtian. Ayah, itu dia. Kau berani memukul putra Yao Xiongtian. Aku memukulnya, apa yang bisa kamu lakukan tentang itu? Seseorang dari keluarga Jian. Apakah aku butuh keluarga Jian untuk membunuhmu? Ayah, Dan ini pantas disebut master seni bela diri. ayahku adalah master seni bela diri top di Linjian. Bagaimana ini mungkin bagi sampah sepertimu? Kau telah terkena kutukanku. Tidak ada obatnya. The film was Memaksa mematahkan translated kutukan and hanya akan menyebabkan narrated kematian by yang lebih M cepat. Media. Berhenti. Berhenti. Lepaskan Cumo. Lepaskan ayahku. Kalau tidak, kita sebaiknya mati bersama. Lepaskan Cumo. Suruh orang-orangmu menyingkir dulu. Kesabaranku terbatas. Lepaskan dia. Ayo. Aku akan melepaskannya.
Kamu lepaskan Chumo. Aku menepati janjiku. Jangan tantang kesabaranku lagi. Tak satu pun dari kalian boleh berpikir untuk pergi. Katakan lakukan. Apakah kamu baik-baik saja? Suyuan, Chumo. Kamu sudah bangun, Chumo. saya jauh lebih baik. Suyuan, Aku tahu kamu punya banyak pertanyaan. Tapi mohon tunggu sebentar. Tunggu sampai ulang tahunmu. Aku akan memberitahumu segalanya saat itu. kamu benar-benar menyembunyikan sesuatu dariku. Percayalah padaku. Aku tidak akan pernah menyakitimu. Ayah, jika kita sekarang menjual semua aset keluarga Ji, aku takut kita hanya bisa menjualnya seharga sepertiga dari nilai pasar. Pergi. Ayah, apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Upaya keluarga kita yang membentang hampir 1 abad, dan akhirnya mendapatkan kesempatan ini. Apakah kita benar-benar akan menjual semuanya? Pilihan apa yang Yan Er miliki? Tian Wuxian yang mengincar kita. Ayah, bukankah kita masih punya Tuan Su? Su Yuan. Bahkan jika dia bisa mengalahkan Xiao Jue, masih ada Wang Disheng. Dengan hadirnya Wang Disheng, kita tidak bisa melarikan diri. Ayah, ada juga keluarga Jieng. Keluarga Jiang. Yan Er. Keluarga Jiang kuat. Tetapi akankah mereka menyinggung Tian Wuxian? Demi kita. Apapun yang terjadi, kita harus mencoba. Jika kita gagal kali ini, dan berita ini bocor, Ayah, kita adalah domba yang diawasi oleh serigala. Bisakah kita benar-benar melarikan diri? pergi hubungi keluarga Jiang. Katakan bahwa jika mereka bisa menyelamatkan keluarga Ji, kita bersedia menawarkan setengah dari aset keluarga kita. Baiklah, Ibu, aku datang menemuimu. Cici yang baik, kamu masih yang paling berbakti. Ibu, setelah pernikahan So Yeon dan Chumo terjadi, bukankah setengahnya akan diambil? Pada saat itu, bukankah dana pensiun ibu juga akan dibagi 2? Tepat sekali. Siapa yang diuntungkan? Kita tentu tidak bisa membiarkan sampah itu diuntungkan. Nenek Suyuan juga banyak membantu dalam mengamankan kontrak dengan keluarga Ji kali ini. Nak, Anik rasa kamu terlalu banyak bekerja. Kamu bahkan bisa mengatakan omong kosong seperti itu. Kamu harus istirahat 2 hari ini. Tapi jika saya pergi tepat setelah menandatangani kontrak, jika keluarga Ji mengetahuinya, Apakah keluarga Ji masih peduli siapa yang mengelola perusahaan? Aku lihat kau mengabaikan gambaran yang lebih besar. Kau hanya tidak tahan melepaskan kekuasaan. itu tidak benar, Nenek. Saya tidak. Nah, jika kamu tidak mau menyerahkan perusahaan, aku tidak akan memaksamu. Namun, aku mungkin harus mengambil beberapa tindakan untuk membuat si Yuan menghilang selamanya. Saya akan tanda tangan. Nona Jing, selama Anda bisa turun tangan dan menyelamatkan keluarga Ji kami. Ayah berkata dia bersedia memberikan separuh kekayaan keluarga kami. Nona Ji, Anda tidak benar-benar percaya. Keluarga Jing peduli dengan sedikit uang itu kan? Nona Jing, saya mohon Nona Jiang untuk menyelamatkan keluarga Ji kami. Jian bersedia menjadi pelayan Anda mulai sekarang. Membiarkan Nona Jing memerintahku sesuka hati. Nona Ji benar-benar memiliki keberanian dan tanggung jawab. Tidak heran Yang Agung sangat mengagumi Anda. Apa yang Nona Jing bicarakan? Bangun, keluarga Ji terselamatkan. Terima kasih Nona Jing. Bukan aku yang harus kau syukuri. Itu dirimu sendiri. Diriku. Karena Yang Agung menyukai Anda. Dia memberitahuku bahwa selama keluarga Ji datang memohon, dia pasti akan turun tangan. Tertinggi. Apakah Nona Jing merujuk pada Master Balai tertinggi? Siapa dia, mengapa dia mau membantuku? Itu aku. Tuan Su, Anda adalah Master Balai tertinggi. Aku harap Nona Ji merahasiakan ini untukku sementara waktu. Jian mengerti. Saya sama sekali tidak akan membocorkan sepatah kata pun. Dengan aku di sini, Tian Wuxian tidak bisa menimbulkan masalah apapun. Ini semua salahmu, dasar sampah. Ibu tiri. Apa maksudmu? Chumo, apa yang terjadi? Ini semua karena kamu, dasar sampah. Mendengar Nyonya Tua akan bertindak melawanmu. Kau segera menyerahkan perusahaan. Sekarang keluarga kita tidak punya apa-apa lagi. Chumo, kamu. Tidak apa-apa. Selama kamu aman itu saja yang penting. Jangan khawatir, aku akan membuat mereka membayar harganya. Anak baik. Cepat-cepat ini, luar biasa, benar-benar luar biasa. Gurumu sedang dalam pengasingan. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Jadi aku ingin mengundangmu untuk meminta bantuanmu, Paman Yao. Ada apa? Bicaralah dengan bebas. Ini semua karena binatang buas itu Su Yuan. Dia menempatkan kutukan pada Ning Er dan yang lainnya. Aku ingin kau membantu memeriksa mereka. Su Yuan lagi.
2 hari terakhir ini. Setiap kali kambuh, apakah seluruh tubuhmu sangat gatal? Dan apakah sakitnya sampai Anda tidak bisa bernapas? Ya, tepat sekali. Su Yuan sampah itu ingin menyiksamu sampai mati. Keponakan, apakah kutukan ini mudah dipatahkan? Ayah jangan khawatir. Terakhir kali, Wang Xiangdong dikutuk. Kakak Xiao dengan santai mematahkannya. Kali ini pasti tidak akan menjadi masalah. Keponakan, ayolah, ini mudah sekali. Ini pembayarannya. Paman Yao, Anda terlalu baik. Yao Ning adalah saudara baikku. Bagaimana mungkin aku hanya melihatnya menderita? Jangan khawatir. Minum saja ini dan Anda akan baik-baik saja. Sesederhana itu. Ya, begitulah cara penyembuhannya terakhir kali. Obat ini menyembuhkan penyakit dengan segera. Efeknya langsung terasa. Tunggu. Paman Yao, ada apa? Keponakan, Su Yuan bilang kutukan ini cukup kuat. Tidakkah menurutmu kita harus sedikit The lebih film was berhati-hati? translated and Dilihat dari nada narrated by bicara M Paman Yao, Media. Anda tidak mempercayai saya. Kalau begitu saya tidak akan tinggal. Silakan cari bantuan di tempat lain. Tidak, keponakan. Mari keponakan. Bagaimana mungkin aku tidak mempercayaimu? Ayah kakak Xiao adalah keturunan Tian Wushan. Jangan khawatir. Tuan Muda Yao. Sisakan untukku. Bagaimana? Aku tidak merasakan apa-apa. Tidak merasakan apa-apa berarti berhasil. Bukankah terakhir kali juga seperti ini? Nah. Ayah, selamatkan aku. Bagaimana ini bisa terjadi? Selamatkan aku. Cepat selamatkan putraku. Saya akan coba. Paman Yao. Saya tidak bisa menyelamatkannya. Jika kau tidak bisa menyelamatkannya, mengapa kau ikut campur sembarangan? Ayah, cari Su Yuan. Dia pasti bisa menyelamatkanku, cari Su Yuan. Jangan khawatir, ayah pasti akan menyelamatkanmu. Tuan Su, anakku sekarat. Saya mohon tolong selamatkan anak saya. Asalkan Anda bisa menyelamatkan anak saya bersedia mengabdi pada Anda seperti sapi atau kuda. Su Yuan. Saya mohon selamatkan saya. Saya salah. Saya mohon selamatkan. Saya tidak mau mati. Ketika kamu menyentuh orang-orang di sekitarku, kamu seharusnya sudah tahu hasil ini. Tuan Su, saya mohon. Tuan Su, saya bersujud kepada Anda. Tolong selamatkan anak saya. Saya mohon. Dia sudah mati. Nah. Su Yuan, hari ini, aku bersumpah demi langit. Aku tidak akan pernah tenang sampai salah satu dari kita mati. Sing Sui, apakah dana 200 juta keluarga Jiang sudah tiba? Uangnya belum sampai. Saya perkirakan keluarga Jiang lupa. Saya akan menelepon dan bertanya. The film was translated and narrated Halo by Tuan M Jiang, Media. ini Lin Xingsu. Saya ingin bertanya tentang kerjasama bisnis antara kedua keluarga kita. Mengenai kerjasama, bukankah Nona Lin Chumo yang seharusnya bertanggung jawab? Adik perempuan saya sedang tidak enak badan. Saya sementara mengambil alih urusan bisnis perusahaan. Namun mohon yakinlah Tuan Jiang, ini tidak akan menunda kerjasama antara kedua keluarga kita. Tuan Jiang, saya ingin bertanya. Kita bicara terakhir kali tentang penyediaan modal 200 juta. Perusahaan Anda bahkan mengganti orang yang bertanggung jawab, dan Anda masih mengharapkan dana 200 juta mimpi. Tuan Jiang, mengapa? Bukankah kita sudah menyepakati semuanya? Halo Tuan Jiang. Apa yang terjadi? Mama, ada yang tidak beres. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika keluarga Jiang tidak berinvestasi, kita akan kehilangan sejumlah besar uang. Lin Chumo pasti telah merencanakan sesuatu di balik layar. Dia dan si tidak berguna itu mengkhianati kita.
bekerja sama dengan keluarga Jian untuk menargetkan keluarga Lin kita. Aku tahu gadis sialan ini. Mengapa dia begitu diam akhir-akhir ini? Jadi dia diam-diam, mencoba menjegal kita di belakang. Nenek Lin Chumo pasti yang berada di balik sabotas ini. Nenek sama sekali tidak boleh membiarkannya lolos begitu saja kali ini. Apa yang kamu tahu? Jika modal 200 juta ini tidak cair, keluarga Lin kita akan berada dalam masalah besar. Nenek, lalu apa yang harus kita lakukan? Seperti ini. Pertama, biarkan gadis sialan itu kembali ke perusahaan sebagai wakil presiden. Suruh dia menghubungi keluarga Lin dan menandatangani kontrak. Setelah dana diterima, kita akan menyingkirkannya. Ibu, rencana ibu masih yang terbaik. Kamu benar-benar pantas menjadi pilar kekuatan keluarga Lin. Sing Sui, lalu kamu pergi ke gadis sialan itu, minta maaf, ungkapkan posisimu padanya, dan minta dia kembali ke perusahaan. Setelah dana kita diterima, dia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Ya, Mama. Ayo. Bagaimana kabar adik perempuanku belakangan ini? Bagus, cepat masuk. Chumo, paman tertuamu datang menemuimu. Paman tertuamu juga ingin kau terus kembali sebagai wakil presiden dan terus mengelola perusahaan. Saya tidak akan pergi, siapapun yang mau pergi pergilah. Chumo sedang tidak enak badan akhir-akhir ini. Jati kata-katanya agak kasar. Tolong jangan pedulikan dia. Adik perempuanku tersayang. Saya secara pribadi memperjuangkan kesempatan ini untukmu. Kamu harus menghargainya dengan baik. Lihat, aku secara khusus meminta seseorang untuk membawakan kosmetik ini dari luar negeri untukmu. Ambil ini. Baiklah. Chumo, paman dan bibi tertuamu datang menemuimu. Sikap macam apa itu? Kamu harus kembali. Chumo tidak akan setuju. Hei, kau tidak berguna. Sejak kapan kau berhak membuat keputusan untuk Chumo? Segera pergi. Kata-kata Suyuan adalah niat saya. Ambil kembali barang-barang itu, saya tidak akan menyetujui permintaan Anda. Kakak ipar, mungkin ada kesalahpahaman di sini. Anda adalah orang yang cerdas. Anda seharusnya tahu apa yang benar untuk dilakukan. Chumo, ibu, saya bisa membuat keputusan mengenai masalah ini. Paman, jika tidak ada hal lain silakan pergi. Nah, Lin Chumo, kau pikir kau ini siapa sebenarnya? Aku memberitahumu. Ini adalah rumah Chumo. Jika dia menyuruhmu pergi, maka cepatlah pergi. Apakah kamu benar-benar ingin aku melakukannya sendiri? Tunggu saja. Tetua Agun. Saya mohon Anda untuk turun tangan, secara pribadi, untuk membalaskan dendam anak saya, Xiong Tian. Kurangnya keterampilan Jiuli yang telah merugikan putra Anda. Saya benar-benar minta maaf. Tetua Agun. Ningir adalah satu-satunya putra saya. Sekarang saya, orang tua berambut putih, harus menguburkan anak saya yang berambut hitam. Jika saya tidak membunuh Su Yuan, saya tidak pantas menjadi seorang ayah. Guru saya sudah memastikan. Su Yuan memang keturunan Su Wentian. Su Wentian. Julie. Anda masih perlu melakukan perjalanan yang sulit ini. Ya. Tetua Agun. Saya mohon Tetua Agun. Bukan berarti saya tidak mempercayai keponakan Xiao. Hanya saja keponakan Xiao di tangan bajingan itu sudah pernah menderita kerugian sekali. Saya bersedia menggunakan semua aset keluarga Yao kita untuk meminta Tetua Agun untuk turun tangan secara pribadi dan membunuh Su Yuan. Saudara Yao, bukan berarti saya tidak mau membantu. Saya sedang diambang terobosan sekarang dan sangat perlu untuk memasuki pengasingan. Jika saya secara membabi buta meninggalkan pengasingan, tahun-tahun kultivasi yang sulit akan hancur seketika. Paman Yao, serahkan padaku. Jangan khawatir. Kali ini, saya sama sekali tidak akan membiarkan Su Yuan lolos dari genggaman tangan saya. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan, Anda tidak akan, bahkan sebuah kecil kutukan dari Su Yuan yang tidak bisa Anda batalkan, menyebabkan putra saya kehilangan nyawanya tanpa hasil. Orang tua, siapa yang bilang Anda harus membunuh seseorang secara pribadi? Tunggu saja dan lihat. Kemana sampah itu lari? Dulu aku tidak tahu siapa itu yang menyombongkan diri begitu keras, mengatakan dia akan mengadakan jamuan ulang tahun Lin Chumo, jamuan ulang tahun terbesar di seluruh Linjiang. Mungkin dia tahu dia tidak bisa melakukannya, dan terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Cukup, kita seharusnya tidak menaruh harapan pada sampah itu Su Yuan. Bagaimanapun juga, mari kita cari tempat acak saja untuk merayakan tahun ini.
Cumu, selama kamu bersedia kembali dan menjadi wakil presiden, pamanmu akan membuat keputusan di Hotel Bintang 5 dan mengadakan pesta ulang tahun mewah untukmu. Bagaimana menurutmu? Benarkah? Tentu saja itu nyata. Cumo, kamu harus mempertimbangkan ini dengan serius. Masalah ini bermanfaat bagi kamu dan semua orang. Keluarga Lin kita cukup terkemuka di Linjiang. Kamu juga putri tertua dari klan Lin. Tidak mengadakan perjamuan ulang tahun yang layak akan tidak pantas. Nenek, masalah ini tidak bisa ditawar. Kalian semua harus kembali dulu. Gadis sialan kau. Mengapa kamu begitu tidak tahu berterima kasih? Baiklah Lin Cumo. Kalau begitu rayakan ulang tahunmu di rumah sendirian. Dan mungkin Lin Cumo masih menunggu menantu laki-laki yang tidak berguna itu untuk memesankan hotel untuknya. Dia memesan hotel. Bisakah dia bahkan mengeluarkan 200 yuan dari seluruh tubuhnya? Istri hotelnya sudah dipesan. Itu bukan toko makanan ringan di lantai bawah kan? Istri, ayo kita pergi. Berhentilah bersikap angkuh. Kemana kita akan pergi sejauh yang ku tahu? Semua hotel bintang 5 di Linjiang sudah penuh dipesan, kau tahu. Soyuan, jamuan ulang tahun Cumo. Kau tidak akan sekikir itu sampai tidak memesan hotel bintang 5 kan? Hotel Bintang 5. Aku tidak akan punya selera seburuk itu kan? Dengar dia bicara. Jadi hotel bintang 5 tidak cukup bagus untukmu sekarang. Soyuan, kau benar-benar berpikir kau orang besar sekarang. Soyuan, sebenarnya kemana kau membawa kami? Pinggiran kota. Pinggiran kota, jamuan ulang tahun Cumo. Dan kau memesan restoran kecil di pinggiran kota untuknya. Hentikan mobilnya sekarang juga. Aku tidak sanggup menanggung malu seperti itu. Ibu, apakah tidak masalah di mana kita makan? Jika kau ingin pergi, pergilah. Aku tidak akan pergi, hentikan mobilnya. Tenang, siapa bilang itu restoran kecil di pinggiran kota? Kamu mampu memesannya? Jangan bilang kamu memesan hotel Tianhuang kan? Kamu menebak dengan benar. Itu adalah Hotel Tianhuang. Suyun, berhentilah berpura-pura. Kamu. Hotel Tianhuang sudah dipesan penuh oleh seseorang hari ini. Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa aku yang memesan seluruh tempat itu? Ya Tuhan, ini benar-benar Hotel Tianhuang. Suyuan, Film was translated apa kamu gila? and narrated by M Media. Bahkan jika kamu menjual rumahmu, kamu tetap tidak mampu membayar makanan di sini kan? Soyuan, Hotel Tianhuang sudah dipesan oleh seseorang. Mengapa kamu membawa kami ke sini untuk mempermalukan kami? Tentu saja ini untuk mengadakan perjamuan ulang tahun Cumo. Mengapa kamu masih keras kepala pada saat seperti ini? Soyuan, aku umumkan. Kamu telah dikeluarkan dari keluarga Lin. Mulai sekarang keluarga Lin tidak punya tempat untukmu. Lin Cumo, saya tetap pada apa yang saya katakan. Selama kamu bersedia kembali sebagai wakil presiden, paman sulungmu akan membayar dan mengadakan perjamuan ulang tahun mewah untukmu. Itu jauh lebih baik daripada mengikuti suami yang tidak berguna ini. Dan itu jauh lebih dapat diandalkan, bukan? Cumo, aku berjanji padamu. Aku akan menyelenggarakan untukmu perjamuan ulang tahun termegah di seluruh Linjiang. Aku tidak akan pernah melanggar janjiku mengenai keluarga Lin. Jika bukan, karena Cumo aku sudah lama tidak ingin tinggal. Untungnya mulai sekarang, aku sama sekali tidak punya hubungan dengan keluarga Linmu. Soyuan, apa yang kamu katakan? Lamunan macam apa yang sedang dialami Suyuan di sini? Siapa yang akan memintamu melakukan apapun? Apa yang mungkin bisa kamu capai jika aku memintamu? Di seluruh Linjiang, tidak ada yang tidak bisa dicapai Tuan So. Keluarga Ji. Silakan undang Tuan Su untuk duduk. Silakan undang Tuan Su untuk duduk. Tuan Tua Jiang. Tuan Tua Jing. Dia hanyalah menantu yang tidak berguna. Tuan Su bagaimana harus ditangani? Aku bilang mulai hari ini. Aku sama sekali tidak punya hubungan lagi dengan keluarga Lin. Tangani dia sebagaimana mestinya. Dimengerti. Ayo pergi Cumo. Hari ini adalah perjamuan ulang tahunmu. Semua tokoh berpengaruh di Linjiang sedang menunggu di dalam untuk mengucapkan selamat padamu. Jadi kalung 1 miliar itu dikirim olehmu. Itu aku. Jadi urusan bisnis keluarga Ji juga karena kamu. Sehingga mereka secara khusus memilih untuk bekerja sama hanya denganku.
Ya, Su Yuan, semua yang terjadi sebelumnya adalah salahku, aku salah. aku ingat. Keluarga Lin akan bangkrut kan? Tuan Su, baru sedetik yang lalu keluarga Lin sudah bangkrut. Uang yang mereka utang, tidak sepeser pun boleh ditunggak. Itu harus dibayar. Ya, Nona Lin, biar saya antar Anda ke ruang ganti. Ruang ganti. Hari ini adalah pesta ulang tahun Anda. Tentu saja Anda harus berdandan cantik. Untuk Anda, Tuan Su telah mengundang penata rias dan penata gaya terbaik Lin Jiang. Cepat pergi, aku akan menunggumu. Sekarang bisakah kamu memberitahuku siapa kamu sebenarnya? Kamu sudah menebaknya kan? Aku ingin kamu memberitahuku sendiri. Aku adalah master dari Supreme Hall. Dan juga suamimu. Pergi. Aku pergi. Su Yuan. Langit menyimpan kebencian dan pencemaran. Kutukan aneh perebut jiwa. Perintahkan bawahanku. Bangkit. Nona Lin, ada apa? Nona Lin. Nona Lin. Kamu mau kemana? Aku akan ke toilet. Aku akan segera kembali. Baiklah, aku akan menunggumu di sini. Di mana dia? Bagaimana dia bisa hilang? Nona Lin hanya bilang dia pergi ke kamar kecil, tapi dia tidak pernah kembali. Kapan ini terjadi? Itu terjadi 1 jam yang lalu. Kemana dia mungkin pergi? Xiao Juli, aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu. Dengar suara siapa ini? Su Yuan, selamatkan aku. Chomo, Su Yuan. Anda tidak berpikir. Anda tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada saya kan? Xiao Juli, jika kau punya masalah hadapi aku. Lepaskan Chomo. Pabrik terbengkalai di sebelah barat kota. Saya hanya memberi Anda setengah jam. Jika Anda datang terlambat, maka saya tidak punya pilihan selain untuk mencicipi sendiri seperti apa istri Anda. Xiao Juli, kau sedang mencari kematian. Xiao Juli, lepaskan dia. Tepat waktu ya. Xiao Juli, lepaskan Chomo. Jika kau punya masalah hadapi aku. Lepaskan dia. Tentu saja saya bisa. Tapi Anda harus menyerahkan warisan keluarga Su Anda kepada saya. Warisan apa? Aku tidak mengerti. Su Yuan, di saat seperti ini, apakah Anda masih berpura-pura bodoh dengan saya? Sepertinya Anda benar-benar tidak peduli dengan istri Anda. Saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Serahkan warisan keluarga Su Anda. Jika tidak, tunggu saja untuk mengambil jenazah istri Anda. Tunggu. Jika aku menyerahkannya, apakah kau pasti akan melepaskannya? Tentu saja. Xiao Juli, kemampuanmu terlalu dangkal. Kau tidak mengerti kitab suci sejati warisan keluargaku. Su Yuan, terakhir kali saya ceroboh. Hari ini saya akan membiarkan Anda menyaksikan seni Feng Shui dari Tian Weishan. The film was translated and narrated by Su M. Yuan, Media. Anda tidak benar-benar berpikir saya akan cukup bodoh untuk berhadapan langsung dengan Anda kan? Xiao Juli, apa sebenarnya yang kau lakukan pada Chomo? Ini tidak lebih dari sekadar kutukan penangkap jiwa.
Ngomong-ngomong, saya harus berterima kasih kepada ibu mertua Anda. Su Yuan. Saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Serahkan warisan keluarga Su Anda. Jika suasana hati saya sedang baik, saya bahkan mungkin mengampuni hidup Anda. Xiao Julie. Su Yuan. Jangan memancing nasib. Saya memberitahu Anda untuk terakhir kalinya. Serahkan warisan keluarga Su. Siapa itu? Lepaskan Tuan Su. Jiang Yunyang. Apa maksudmu? Lepaskan Tuan Su dan Nona Lin dan saya akan membiarkan Anda pergi. Kau mungkin tidak tahu konsekuensi menyinggung Tian Wushan kan? Setelah hari ini, Tian Wushan tidak akan lagi ada sebagai kekuatan di Linjiang. Hanya dengan keluarga Jiangmu. Kau bahkan mungkin tidak tahu di mana Gunung Tiangongku beradakan. Awalnya kami benar-benar tidak bisa menemukannya. Tapi ini semua berkat Tuan Xiao. Apakah Anda yang menunjukkan jalannya? Apa maksudmu? Jelaskan dirimu dengan jelas. Saya ingin tahu apakah Tuan Xiao masih ingat. Di pelelangan beberapa hari yang lalu. Manik spiritual yang Anda beli. Kau merusaknya. Hanya fungsi pelacak kecil itu saja. Zaman terus berkembang. Teknologi terus maju. Tidak peduli seberapa ajaibnya seni Fan Shui. Mereka tetap takut pada peluru. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Dengan guru di sini Tian Wushan akan baik-baik saja. Letakkan senjata Anda dan biarkan Tuan Xiao menjawab telepon. Lari. Guru, Tian Wushan sudah tamat, cepat lari. Su Yuan kau. Kejar. Berhenti mengejar. Tuan Su itu Xiao Jiuli. Jika Anda membiarkan dia melarikan diri maka Dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Tetua Agung. Tian Wushan sudah tamat. Su Yuan. Aku akan membuatmu mati. Tetua Agung, lepaskan saja. Keluarga Jiang sangat kuat. Kita sekarang telah menjadi anjing liar. Tidak. Kita masih punya kesempatan. Aku sedang melakukan terobosan. Setelah aku menembus ke alam ekstrem, jika 100 anggota keluarga Jian datang, aku akan membunuh 100 orang itu. Kau. Semua yang kau katakan benar. Mengapa aku harus menipumu? Ye Xiongtian, carikan aku 49 gadis. Aku ingin menyerap sari kehidupan mereka. Su Yuan memiliki beberapa gadis tepat di sampingnya. Mereka sangat cocok untuk kultivasi Tetua Agung. Baiklah. Kita akan menggunakan mereka sebagai target pertama. Setelah aku mencapai terobosan, aku akan membalaskan dendam Jiuli dan putramu. Wang Jinsheng. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu, Tuan. Xiao Jiuli menargetkan keluarga Ji. Mungkin karena dia menginginkan harta ini. Aku memberikannya kepadamu, Tuan. Aku harap ini bisa membantumu. Aku benar-benar berhasil menembus. Tuan Su. Wang Jinsheng, aku menemukanmu. Tetua Agung. Ada satu lagi di sini. lepaskan aku masih seorang pelajar. Aku tidak mau mati. Jangan khawatir. Jangan takut.
Kau tidak perlu terburu-buru. Tunggu sampai Su Yuan tiba. The film was Aku akan tepat di translated depannya. and narrated Menyerap by sari a kehidupanmu media. satu persatu. Sampai tidak ada yang tersisa. Bah orang tua bangka. Tunggu sampai Su Yuan datang dan Anda akan menunggu kematian. Wang Jinsen keluar sekarang. Bagaimana bocah ini bisa tiba begitu cepat? Ketua Agung lanjutkan. Aku akan menahannya sebentar. Baiklah, aku sudah bisa merasakan tubuhku dipenuhi kekuatan. Aku akan segera menembus. Bagus Tetua Agung. Aku pergi sekarang. Wang Jinsen dan adikku. Mereka berdua ada di dalam kan. Benar. Hari ini aku ingin kau melihat. Bagaimana rasanya melihat kerabat terdekatmu mati tepat di depan matamu? Yao Ning berulang kali memprovokasi istriku. Kematiannya memang pantas. Yao Xiongtian menyingkirlah sekarang. Dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Su Yuan. Aku bukan lagi orang yang dulu. Tetua Agung telah mewariskan kekuatannya kepadaku. Berlutut dan akui kesalahanmu sekarang. Dan kau bisa menderita lebih sedikit siksaan. Lalu bagaimana kau tahu aku masih orang yang sama seperti dulu? Baiklah, mari kita uji. Mustahil. Tidak ada yang mustahil. Bagaimana kau begitu kuat? Su Yuan, kau sudah terlambat. Aku telah berhasil mencapai terobosan. Aku yang sekarang menghancurkanmu semudah menghancurkan seekor semut. Kau bisa coba. Junior yang bodoh. Aku akan menunjukkan kepadamu apa itu kekuatan. Mustahil. Bagaimana kau bisa begitu kuat? Tidak ada yang mustahil. Hari ini adalah hari kematianmu Wang Jinsen. Tangan Yama. Mustahil. Kekuatanku. Bagaimana itu menghilang? Kekuatan yang diperoleh melalui melahap esensi vital memiliki fondasi yang goyah. Bagaimana mungkin kau bisa mengalahkanku? Aku baik-baik saja. Bantu mereka pergi dulu. Su Yuan. Dan kamu masih mengklaim tidak ada hubungannya dengan Jiang Yunyan. Tuan saya harus merepotkan Anda kali ini. Pemimpin sek. Apakah Tetua Wang mendapatkan warisan keluarga Su?